langsung berangkat. Pulse ngertiin kamu. Gimana cara nyimpen polis tanpa skip? Download Pulse, cari polis, tinggal klik. Pulse ngertiin kamu. Gimana caramu jaga kesehatan kalau kamu nggak ngerti kondisimu? Ganggu tuh. Kamu nggak apa-apa, kelihatan tegang. Terus kamu kok masih melek? Kelihatannya sih sepele, tapi coba deh cari tahu. Jangan di internet, tapi di Pulse by Prudential. Tinggal jawab pertanyaan, chatbot berteknologi AI bisa bantu kamu ngerti gejalamu. Mungkin flu, mungkin alergi. Pulse ngertiin kamu. Download sekarang. Gimana cara jaga kesehatan yang tepat buat kamu? Bukan cara dia, tapi kamu. Iya, kamu. Nggak muda lagi, muda, besar, kecil, kurus. Kita semua beda. Cara sehat pun pasti beda. Pakai Pulse by Prudential. Evaluasi kesehatan dengan teknologi AI-nya, bantu kamu ambil keputusan kesehatan yang tepat lewat Digital Twin. Ini kamu, tapi versi 3D-nya. Pulse ngertiin kamu. Download sekarang. Berdiri sejak tahun 2008, saat ini Eka Hospital Group telah memiliki 4 jaringan rumah sakit di Bekasi, BSD Tangerang, Cibubur, dan Pekanbaru. Seiring perkembangan digitalisasi di industri rumah sakit, Eka Hospital menerapkan sistem rekam medis elektronik yang dapat mengintegrasikan seluruh data pasien di keempat lokasi rumah sakit. Mengedepankan mutu dan keselamatan, Eka Hospital berkomitmen memberikan layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya dengan layanan staf yang ramah dan sigap. Mulai dari layanan medical check-up untuk pemeriksaan seluruh anggota keluarga, hingga pemeriksaan kesehatan untuk kebutuhan perusahaan. Menerapkan teknologi mutakhir, Eka Hospital juga memiliki radiologi information system dengan hasil pemeriksaan yang dapat disimpan dan diakses secara digital. Siap, cepat, tanggap, dan aman adalah komitmen kami untuk menjaga Anda selama 24 jam. Memiliki lebih dari 350 dokter spesialis purna waktu dari beragam disiplin ilmu kedokteran dan 1.500 tenaga medis, kami siap melayani Anda di keempat jaringan rumah sakit. Memberikan layanan terbaik di ruang operasi, Eka Hospital menggunakan peralatan canggih serta teknik bedah yang senantiasa berinovasi mengikuti perkembangan dunia medis. Fasilitas satu pasien satu kamar di seluruh jaringan rumah sakit diterapkan untuk memberikan kenyamanan pada pasien dan mengurangi risiko penularan penyakit saat perawatan. Eka Hospital melayani rata-rata 500.000 pasien per tahun, 6.000 tindakan operasi per tahun, serta melayani lebih dari 60.000 pasien medical check-up per tahun. Berbagai akreditasi dan penghargaan di tingkat nasional maupun internasional yang telah kami raih merupakan wujud komitmen kami untuk menjadi rumah sakit pilihan yang melayani dengan hangat dan sepenuh hati. Eka Hospital telah meluncurkan pusat diabetes terpadu yang dipimpin oleh Prof. Sidartawan Sugondo. Didukung oleh tim dokter spesialis multidisiplin yang mencakup pencegahan komplikasi, pengobatan diabetes, hingga penanganan luka diabetes. Memiliki fasilitas yang sangat lengkap terkait pemeriksaan mata, syaraf, jantung, hingga kaki diabetes. Kita adalah orang-orang yang mewujudkan. Kita guncang dunia. Kita wujudkan ide. Kita wujudkan inovasi. Kita wujudkan hal-hal yang memudahkan hidup. Kita wujudkan gaya hidup bugar karena kesehatan adalah harta paling berharga. Kita tidak sendiri, kita lebih kuat jika bersama. Kita wujudkan kebiasaan makan sehat karena tubuh kita layak mendapatkan yang terbaik karena mencegah lebih baik dari mengobati. Kita wujudkan masa depan cerah dengan pengelolaan uang yang cermat. Kita wujudkan kebajikan
agar dunia menjadi tempat yang lebih baik. Kita wujudkan cinta sejati. Kita wujudkan keluarga bahagia. Kita wujudkan semuanya untuk kehidupan. Selamat malam, selamat sehat. Selamat datang di webinar Better Fit Life, hidup manis di hari tua, cegah diabetes selagi muda, yang merupakan rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Health, Sehat, dan Prudential Indonesia dalam rangka merayakan World Diabetes Day 2021 bekerjasama dengan Eka Hospital. Ini adalah rangkaian acara pertama kali ini dalam rangkaian webinar Better Fit Life yang akan menemani Sobat Sehat dalam 2 hari ke depan yang tentunya menarik untuk kita simak bersama. Gimana nih kabarnya Sobat Sehat hari ini? Boleh ya diabsen seperti biasa yang dari paling jauh dari kota mana nih? Nah, dan juga boleh juga absen gimana kondisinya saat ini. Semoga sih selalu sehat dan juga bahagia dong tentunya ya. Perkenalkan, saya Egit Hamsari yang akan memandu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Nah, sebelum memulai webinar pada malam hari ini, seperti biasa, saya mau mengingatkan kepada Sobat Sehat semua, Sobat Sehat bisa mengajukan pertanyaan kepada para pembicara malam hari ini melalui fitur Q&A. Nah, kami juga sudah menyediakan hadiah OVO bagi 10 orang penanya terpilih dengan total hadiah sebesar 2 juta rupiah. Wah, jadi jangan lewatkan ya kesempatan buat bertanya langsung, mumpung ada pakar-pakar kita malam ini ya. Dan pertanyaan dari Sobat Sehat tentunya akan kami bacakan pada akhir sesi tanya jawab di bincang-bincang kita malam hari ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan perkenalkan pembicara pertama kita dulu nih pada malam hari ini. Ada Profesor Dr. Sidartawan Sugando, Dr. SPPD KEMD Finasim FACE. Nah, beliau ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam endokrin metabolik diabetes yang saat ini tengah berpraktek di Eka Hospital BSD. Beliau juga sering menjadi tamu kehormatan berbagai acara bertema diabetes dan juga mendirikan pusat perawatan diabetes hingga mendapatkan penghargaan Lifetime Achievement Award for Diabetes Care dari India. Wah, keren banget ya narasumber pertama kita malam hari ini. Langsung aja kita sapa yuk narasumber pertama kita. Selamat malam, Prof. Sidartawan. Selamat malam, Mbak Egit. Selamat malam Selamat semuanya. malam. Selamat malam. Wah, tentunya Sobat Sehat nih sangat sekali menyambut Profesor, salah satu pakar kita pada malam hari ini. Apa kabar, Prof? Baik. Semoga semua juga sehat ya. Amin. Semoga Profesor juga sehat ya. Ini lagi di sela-sela praktek nih, Dok. Ya, deket-deket sih. Iya, masih pakai scrubnya ya, lengkap ya. Iya, terima kasih ya Prof sudah meluangkan waktunya buat kita dan juga buat Sobat Sehat semua. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kita yang kedua. Pada malam hari ini saya juga ditemani oleh Mas Osi Matrosin, yaitu seorang relawan dan juga seorang diabetisi. Langsung aja kita sapa Mas Osi. Halo, selamat malam Mas Osi. Hai, selamat malam Kak Egit. Halo, gimana kabarnya? Kok dari suaranya dan juga penampakannya nih, wah kayaknya sehat dan selalu semangat nih Mas Osi ya. Thank you, Alhamdulillah baik, sehat dan semangat dan gak sabar untuk acara malam hari ini dong barengan sama Kak Egit. Iya, saya juga nggak sabar deh Sobat Sehat juga semuanya. Pasti sama nggak sabar ya kayak Mas Osi ya. Thank you udah meluangkan waktunya buat kita di sini Mas Osi. Kita lanjut, kita akan perkenalkan narasumber kita yang ketiga. Karena malam ini juga saya ditemani oleh Ibu Shirley Chandra, selaku Director Head dari Prudential Indonesia. Selamat datang dan selamat malam Ibu Shirley. Selamat malam Mbak. Kalau kami orang Prudential selalu bilangnya selamat pagi, semangatnya selalu gitu. pagi ya. Terima kasih, salam sehat buat kita semua. Thank you. Thank you, selamat pagi. Supaya kita tuh kan kalau bangun pagi harus semangat. Pokoknya semangat terus 24 jam gitu ya Bu Shirley ya. Luar biasa. Thank you. Bu Shirley juga tentunya sehat dan juga semangat ya nih. Wah, kalau tadi selamat pagi, berarti semangat terus sepanjang hari ya. Semoga dalam keadaan sehat dan juga semangat dan juga bahagia ya Ibu Shirley. Kalau gitu kita langsung aja nih, kita akan masuk ke sesi malam hari ini. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, tema kita malam ini adalah Better Sweet Life,
hidup manis di hari tua, cegah diabetes selagi muda. Topik ini penting banget ya Sobat Sehat, karena sekarang nih kalau kita lihat anak muda ini kayaknya dekat dengan pola hidup yang tidak sehat. Siapa yang sering mengonsumsi junk food atau makanan instan, nah ini kan membuat tubuh lebih rentan buat terkena diabetes ternyata Sobat Sehat. Ini kita ngomong berdasarkan riset ya tentunya ya, karena penelitian menunjukkan bahwa makanan cepat saji meningkatkan resistensi insulin yang dapat menyebabkan diabetes tipe 2. Selain itu juga menambah berat badan. Aduh, jadi banyak ya dampaknya ya. Langsung aja nih, karena kita pasti banyak yang pengen tahu juga Sobat Sehat tentang apa sih dampak dari pola hidup ini terhadap perilaku kita dan juga terhadap potensi terkena diabetes. Langsung aja kita sapa narasumber kita yang pertama, pada Prof. Sidartawan. Nah, malam Prof. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, ini pastinya Sobat Sehat semua bertanya-tanya nih dengan sedikit selentingan yang mungkin saya sampaikan tadi. Ternyata pola hidup yang tidak sehat ini dan juga mengonsumsi junk food dan juga makanan instan ini membuat tubuh lebih rentan ya terkena diabetes. Dan tadi kalau menurut Prof. Sidartawan tentang semakin banyaknya anak muda nih yang menderita diabetes dengan usia yang justru semakin dini. Ini bagaimana pendapat dari Profesor? Oke, terima kasih. Ya kalau kita lihat angka-angka sih kelihatannya sekarang lebih muda, lebih banyak yang mulai banyak diabetes. Apalagi baru saya dapat kabar tadi bahwa Indonesia ini sekarang yang tahun 2019 itu angkanya menjadi 10,6 juta. Nanti tanggal 6 Desember akan diumumkan dan diabetes atas Indonesia udah 19,5 juta. Jadi naiknya sampai 9 juta dalam tempo 2 tahun. Nah, kalau kita lihat, maka kenapa orang lebih mudah kena? Ya kita tahu bahwa diabetes itu kan 90% itu hubungannya, diabetes adalah beberapa penyakit dan kadar gula darah yang tinggi. Jadi bukan satu penyakit, beberapa penyakit. Ya, ada diabetes tipe 1, tipe 2, tipe lain, gestasional. Nah, yang paling banyak itu 90% yang tipe 2. Yang tipe 2 itu 90% faktor keturunan. Ya. Nah, ya biasanya dulu itu orang kalau umur 40 itu baru berat badannya mulai naik. Mudah-mudahan enggak. Belakangan ini shift ya ke umur yang lebih muda. Dulu orang diabetes di atas 40 tahun yang tipe 2. Sekarang ini lebih muda. 17 tahun, 18 tahun, 20 tahun tipe 2. 17 tahun. Pasien paling muda yang mungkin pernah Profesor temui ini umur berapa nih, Prof? Pasien baru lahir, bayi baru lahir aja bisa diabetes. Oh iya? Ya. Wah, Ya, kita bicara bahkan saya bilang diabetes macam-macam. Nah, diabetes yang tipe 2 ini keturunan. Nah, kenapa dia bisa diabetes? Keturunan ini dulu nggak timbul karena pola makan, pola hidup kita berubah. Sehingga dulu masih muda-muda nggak jarang yang gemuk. Sekarang yang muda-muda banyak yang gemuk. Nah, justru kalau udah ada faktor keturunan, lifestyle-nya berubah, berat badannya naik, nah terjadi resistensi insulin, kemudian terjadilah diabetes lebih muda. Jadi memang kelihatannya diabetes makin tinggi, makin banyak, dan shift-nya ke umur-umur yang lebih muda. Karena lifestyle. Lifestyle. Nah, kenapa orang gemuk? Karena makannya banyak, lalu olahraganya kurang. Apalagi selama COVID 2 tahun ini. Nah, jadi kita lihat. Nah, jadi makin meningkat. Nah, lebih muda. Nah, justru yang muda-muda ini kita akan lebih, katakanlah lebih ketat. Karena umurnya kan masih panjang yang dihadapi. Kalau kita kena diabetes umur 40 atau 70, ya sudahlah, umur 70, 30. Kalau umurnya 20, dia mau umur 70 kan 50 tahun dia diabetes. Kalau nggak diatur dari sekarang, lifestyle-nya tidak dirubah, nah, komplikasi jadi. Tahu diabetes jadinya kan? Komplikasi terjadi ya. Ya, Oke, jadi ini juga rentan terkena komplikasi ya, Prof ya? Ya, diabetes suatu penyakit yang tidak bisa sembuh. Yang 90% tadi tipe 2 itu kalau udah kena progresif, kronis. Jadi kalau berobat diabetes itu kan bukan berobat penyakit, berobat untuk mengendalikan diabetes.
Dengan kita mengendalikan diabetes, kita mencegah atau memperlambat terjadinya komplikasi. Kalau kita hidupnya tidak bagus, gulanya tinggi terus, tidak kontrol-kontrol, komplikasinya lebih cepat datangnya. Ya, jadi memang karena tidak bisa sembuh, harus kontrol seumur hidup, tetapi bisa selama kita hidup teratur, makan teratur, makan kontrol teratur, kita bisa seperti orang lain. Tapi kalau kita tidak kontrol, kita akan kena komplikasi. Jadi kita mengobati diabetes untuk mencegah terjadinya komplikasi, bukan mengobati untuk sembuh. Nah, itu. Nah, ini dia salah satu fakta yang cukup mengerikannya ya tentang diabetes tipe 2 ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh, mungkin hanya bisa diredakan aja supaya tidak tercapai sampai ke tahap komplikasi begitu ya Prof. Tadi saya cukup tertarik dengan pengalaman Profesor yang sempat bilang kalau ada bayi baru lahir ini terkena diabetes karena ini faktor genetik. Berarti ini mungkin ada pengaruhnya dengan pola makan ibu pada saat hamil atau gimana bisa terjadinya ini, Prof? Enggak, bukan begitu. Ada beberapa tipe diabetes kan, ya, dan misalnya yang neonatal diabetes atau diabetes pada tipe 1 yang pada anak-anak dan dewasa dan remaja itu bukan faktor genetik, ya. Faktor genetik itu yang tipe 2 yang 90% itu. Tapi anak-anak dan remaja kalau kena diabetes umumnya autoimun, jadi pankreasnya rusak. Justru pada mereka-mereka ini harus suntik insulin dan itu seumur hidup. Ya, jadi memang tidak betul bahwa diabetes itu satu penyakit. Beberapa penyakit, beberapa tipe, obatnya pun beda-beda, approach-nya beda-beda. Nah, itulah yang harus kita sampaikan. Ya, ada yang mesti pakai insulin, ada yang mesti pakai obat, tapi pada prinsipnya harus pertama mengatur makan, kedua mengatur aktivitas fisik. Kalau itu gagal baru pakai obat. Setelah itu pemantauan. Karena kan tidak berobat sampai sembuh, berobat untuk mencapai target. Targetnya HbA1c kurang dari 7% misalnya. Nah, selama kita bisa mencapai target itu sepanjang umur kita aman. Nah, cuman kan kita suka bosen, kontrol sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tahun kelima bosen, hilang. Nah, datang-datang nanti udah komplikasi. Jadi, nah, komplikasi apa saja sih, Prof, kira-kira yang bisa ditimbulkan oleh diabetes ini, terutama mungkin bagi anak muda yang usianya masih produktif? Karena kan mungkin tadi dari penjelasan Profesor ini berarti diabetes ini adalah ibu dari segala penyakit ya, Prof? Ya, sebetulnya ibu dari segala penyakit maksudnya begini. Kadar gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan komplikasi di semua pembuluh darah. Pembuluh darah kecil dan besar istilahnya, mikro dan makrovaskular. Nah, kebetulan pembuluh yang kecil itu larinya ke mata, ya, larinya ke ginjal, larinya ke syaraf. Pembuluh darah yang besar atau makro ke otak, ke jantung, ke darah kaki. Ya, kalau ke otak stroke, kalau jantung serangan jantung, kalau kaki tersumbat amputasi. Nah, kalau ginjal pembuluh darah kecil kena mata bisa buta, kena ginjal gagal ginjal, kena syaraf ya semutan, baal, sakit. Nah, komplikasi itulah yang kita cegah. Bagaimana komplikasi itu dicegah? Dengan mengendalikan gula darah. Bagaimana mengendalikan gula darah? Mengatur makan, mengatur exercise atau aktivitas fisik, minum obat kalau perlu suntik, kontrol teratur seumur hidup. Nah, kalau kita dari muda kita nggak kontrol, kan bisa saja nanti orang lain kalau 40 kena diabetes, 20 tahun lagi umur 60 komplikasi. Tapi kalau umur 20 kena, umur 40 udah komplikasi. Kalau umur 40 nggak bisa lihat lah, buta, cuci darah, kan kasihan. Ya, justru yang muda-muda ini justru lebih susah kan mengatur makannya. Itu dia. Ya. Jadi, banyak banget godaannya, Prof, makanan yang kira-kira sebenarnya kurang sehat tapi terlihat enak. Iya. Nah, kira-kira makanan apa saja sih, Prof, yang harus dihindari gitu, apalagi buat anak-anak muda usia produktif yang apalagi dengan kecanggihan teknologi sekarang nih, Prof, ya, pesan makanan, pesan minuman, pesan boba yang manis-manis segala tuh gampang banget pesannya lewat device atau gadget masing-masing nih, Prof. Apa yang perlu dihindari nih, Prof? Ya, pada prinsipnya sih kalau kita bikin gini. Pertama, targetnya jangan sampai berat badan naik. Ya, kalau kita makan manis-manis, makan goreng-gorengan kan nggak pakai rem.
Akhirnya mau nambah, ya kan? Nah, kalau kita bisa, bukan nggak boleh jajan, boleh manis, boleh gorengan, tapi ada batasnya. Ya harus ada batasnya. Jadi artinya ada aturannya. Makan pada jamnya. Ya, jangan hedonik. Udah makan lagi. Pesta kawin makan lagi. Artinya makan siang 4 kali. Ya itu hedonik. Ya. Kalau jamnya makan siang, makan siang. Jamnya makan pagi. Jamnya makan malam. Jangan pagi siang malam jadiin satu. Nah, Pembalasan dong, Prof, namanya ya. ya. Atau Kecuali jumlah kalau lagi makannya. puasa itu kan ada Makan sama apa bukanya. boleh. Ya jadi harus jamnya makan 3 kali ya 3 kali. Jumlah makannya sama harusnya. Jangan nanti kalau nggak enak setengah piring, kalau enak 2 piring. Ya. Sehingga kalau kita bisa menang. Lalu kalau misalnya terpaksa makan banyak, exercise-nya dibanyakin biar impas. Ini udah makannya tambah, leha-leha, duduk-duduk. Nah, udah berat naik. Ayo, siapa yang kaum berbahan di sini nih? Nah, itu dia. Jadi kalau misalkan habis makan nih, jangan langsung berbahan ya, Prof ya. Iya, balance ya. Jadi kita susah gampang karena godaan terlalu banyak. Saya selalu katakan zaman dulu waktu saya masih muda, orang tua kita tuh ke pasar dulu, terus masak, jamnya makan baru bisa makan. Sekarang kan nggak ke pasar, nggak masak, makan, tinggal pencet, cek. Ya, mau makan pagi, siang, tengah malam, bus pun ada. Itu yang bikin harus kita hindari. Ya. Nah, tentunya berarti ini kecanggihan teknologi, kita udah bisa masak makanan, minuman, dengan canggihan teknologi device dan aplikasi segala macam harus diimbangi dengan kita semakin cerdas untuk memilih apa yang masuk ke badan kita ya, Prof ya. Itu yang gampang gini lah. Enak tidak enak 1 piring. Jangan nggak enak setengah piring, kalau enak 2-3 piring. Enak sepiring, nggak enak sepiring. Gitu. Bisa nggak? Gitu ya. Kalau sugar intake normalnya gitu untuk let's say anak muda usia produktif gitu tuh berapa banyak sih, Prof, per hari? Ya, jangan lihat sugar intake. Ya biar nggak sugar intake, sweet aja. Kadang-kadang orang suka pakai sweetener. Sweet itu is not always sweet. Ya, artinya manis itu memang rasa manis, tapi kita nggak bisa rem. Akhirnya jadi enak, jadi nambah. Ya begitu juga gorengan, nggak ada ambang rasa enak. Goreng itu bisa makan terus. Kalau manis, kemanisan berhenti. Asin, keasinan berhenti. Kalau goreng ke gorengan nggak berhenti, nggak ada rasa yang itu. Nah itulah yang itu tips umum sih sebetulnya. Ya, kalau kita susah pakai timbang segala macam, mungkin agak merepotkan. Kita timbang pakai mata, kita lihat porsinya segini 100 gram, ya oke. Katakanlah nasi satu gelas 200 ml itu kira-kira 100 gram. Nah udah sekali ukur gitu, besok-besok ya udah segitulah. Oh kira-kira segitu. Jadi nggak begitu sulit. Ya, jadi nggak perlu tuh kayak nimbang-nimbang berapa gram. Cuma saya sempat lihat juga beberapa artikel nih, Prof, yang menyebutkan fakta yang cukup mengerikan tentang sugar intake di balik minuman-minuman yang biasa kita temukan sehari-hari. Ada salah satu minuman berkarbonasi, minuman bersoda yang ternyata tuh rasanya kalau kita cobain sih manisnya biasa, tapi ternyata di situ tuh sugar intake-nya tuh hampir memenuhi batas sugar intake kita per hari. Ini benar nggak sih, Prof? Ya, jadi gini, sugar itu kan macam-macam. Ada sugar dari fructose, ada dari sweetener. Ya, ada yang kalorian nol, tapi sama-sama manis. Kalau berasal dari fruktos agak lebih berbahaya. Ya, dalam biasa soft drink ada itu. Jadi kalau kita minumnya pas nggak apa-apa. Kalau minumnya banyak itu beda antara fruktos, aspartam, xylitol itu macam-macam. Itu semua rasanya manis. Mereka katakan sweet is not always sweet. Rasa manis itu kalorinya beda-beda. Ya, jadi itu yang harus kita hati-hati. Jadi kita nggak usah pikir, oh sekian gram. Pokoknya semua manis itu doyan makan, itu aja. Nggak ada orang manis berhenti makan. Sweet is not always sweet, berarti ada yang tersembunyi nih sebenarnya. Makanya kita juga harus lebih pintar lagi menyeleksi apa yang masuk ke badan kita. Mungkin kalau dari sekarang dengan penjelasan Prof. Sidartawan,
mungkin sobat sehat yang berencana, misalkan aku mau pesan kopi susu atau pesan boba, mungkin bisa ya Prof, mungkin di switch light sugar aja atau flat sugar gitu. Ini lumayan berkontribusi nggak sih buat kita mencegah diabetes, Prof? Atau sama aja? Ya biasanya kan kalau makan gitu kan habis ini makan ini, habis ini makan ini, nggak berhenti di situ, ya kan? Kalau misalnya kita habis minum manis, makan kue manis, oh enak, tambah lagi satu. Nah, tambahnya itu, kalau kita masih bisa membatasi diri supaya jumlah tidak banyak, ya mungkin oke lah. Tapi mungkin parameter yang paling gampang, kalau udah 1 bulan itu kita berat badannya naik enggak? Atau perut kita makin buncit enggak? Orang kita kan tidak gemuk, tapi buncit lingkar perutnya. Betul. Ya, itu sama. Itu dia, jangan cuma berat badan aja, tapi ini lingkarnya. Jadi, itu body juga ya, Prof. Berbeda. Nah, hampir sama lah, perhatikan itu. Ya. Nah itu dia, pokoknya kita harus bisa ngerem nih, pinter-pinter ngerem apa yang masuk ke badan kita, because you are what you eat, you are what you consume gitu ya Prof ya. Itu you are what you eat ya. You are what you eat gitu, jangan sampai amit-amit mungkin kita didiagnosa diabetes waktu muda, karena tadi Prof Kawan juga bilang kalau didiagnosis diabetes waktu muda ini, ya berarti kita harus menerima konsekuensinya sepanjang usia kita ya Prof ya. Itu tentunya yang bisa kita cegah harusnya sejak dini. Tapi tadi Prof Sidartawan kan juga sempat menyatakan kalau sebetulnya diabetes ini tidak bisa sembuh, hanya bisa diredakan. Tapi untuk pengobatannya sendiri atau terapinya ini seperti apa Prof? Oke, Mbak Ingrid. Ini persoalannya gini, kan seperti saya katakan tadi, diabetes itu kan beberapa penyakit dengan gejala yang sama, yaitu kadar gula darah tinggi. Artinya kalau penyakit lain-lain, obatnya lain-lain. Obat diabetes waktu saya sekolah awal-awal dulu, tahun 70-an, itu cuma 3. Sekarang ada 12. 12 macam kelompok. Ya, jadi kalau yang sekolah sekarang memang pusing, karena dia masih menghafal 12 kelompok obat diabetes, dan masing-masing kelompok itu obatnya banyak. Nah, memilih obat. Lalu kemudian diabetes itu penyebabnya gula naik itu ada 11 juga. Tadinya 8, sekarang 11. Jadi si dokter itu harus mengira-ngira, bukan ngira-ngira, mempelajari kira-kira si pasien yang berhadapan dengan kita itu organ mana yang terganggu. Apa ginjalnya, apa pankreasnya, ada di ususnya, atau ada 11 penyebab. Nah, jadi menganalisa itu, kemudian nanti kita ada 12 macam obat yang kita kombinasi, kita ramu, kira-kira yang mana yang cocok buat pasien. Karena setiap orang obatnya beda. Kita isinya individualis. Ya, karena kalau datang pada kita, ada yang baru kena, ada yang udah lama kena, yang ujung-ujungnya udah banyak komplikasi. Ada yang tidak ada komplikasi, ada yang satu, ada yang banyak. Sehingga obatnya berbeda-beda dan bertambah-tambah. Makin lama dia ketahuannya, makin banyak komplikasi, makin banyak obatnya. Nah, oleh karena itu juga akhirnya dokternya jadi banyak. Nggak bisa seorang diabetes itu diobati oleh satu orang kalau udah complicated. Nanti ada dokter jantung, ada dokter ginjal, ada dokter mata, ada dokter syaraf. Ya, jadi nggak sendirian. Nah, makin lama kita nggak kontrol, penyakit ini progresif, makin banyak yang harus kita periksa, makin banyak harus dilakukan. Tapi tentu ada satu yang koordinasi. Bukan dia dokter keliling-keliling semua dokter, tapi harus koordinasi. Ya, karena kalau sudah diabetes komplikasinya banyak, obat bisa sampai 10. Lebih malah, karena kertas resep itu nggak cukup satu. Kalau terlambat. Jadi pesannya, jangan terlambat. Oleh karena itu sekarang kita ada namanya screening untuk pre-diabetes. Sebelum jadi diabetes. Nah, kalau pre-diabetes kita deteksi, nah kalau dia dapat pre-diabetes, maka kita kontrol, dia bisa sembuh. Nah itu yang bisa sembuh, bisa balik. Kalau sudah diabetes, sekali diabetes tetap diabetes. Itu dia. Nanti tanya Osi deh. Iya, jadi sebenarnya kita tuh bisa melakukan deteksi dini ya, Prof, dengan screening tadi ya, supaya kita bisa menilai risiko terkena diabetes atau enggaknya ya. Ya, betul. Ini langkah-langkah yang dilakukan waktu screening ini apa aja dok, Prof, yang diperiksa ini? Jadi begini,
Kan saya katakan bahwa orang yang risiko paling tinggi kalau keluarga ada diabetes. Kalau ada riwayat keluarga ada diabetes, satu. Lalu kita gemuk, overweight, ya, hidup kita santai, atau sebetulnya ada darah tinggi, ya, atau wanita atau ibu yang pernah kena gestational diabetes. Gestational diabetes adalah diabetes yang terjadi hanya pada waktu hamil. Setelah melahirkan, diabetesnya sembuh. Tapi ibu ini akan risiko jadi diabetes beneran kemudian hari. Nggak mesti. Nah, selama kehamilan gestasional ini, kalau gulanya tinggi, tetap disuntik insulin. Untuk supaya bayinya sehat, ibunya sehat. Tapi setelah melahirkan, diabetesnya hilang. Dan nggak ada cerita pakai obat lagi. Ya, jadi ibu yang seperti ini nanti risiko. Jadi kita screening itu melakukan pada orang-orang yang ada faktor risiko, bukan tunggu gejala. Kan kita selalu katakan gejala diabetes banyak makan, banyak minum, banyak kencing. Sebetulnya gejala itu pasien atau orang itu sudah agak lama kena diabetes. Ya, karena kalau udah ada gulanya naik, maka katakanlah di atas 160 mg per desiliter baru dia banyak kencing. Nah, baru ketahuan. Padahal dia disebut diabetes kalau gula darah puasanya di atas 126, nah itu kencingnya belum banyak. Nah, jadi memang screening lebih baik kita lakukan. Kalau di dalam keluarga kita ada diabetes, lebih baik kita screening lebih dulu. Apalagi kalau berat badan kita naik. Kalau bapak gula, ibu gula, anaknya gemuk, periksa cepat-cepat. Karena mungkin aja. Bapak ibu enggak, tapi kakek nenek iya kan tetap aja turunannya. Ya. Tetap ada faktor genetik ya, Prof ya. Jadi ini dia pentingnya screening atau deteksi dini. Jangan tunggu gejalanya dulu berarti ya, Prof. Nah, jangan. Ada risiko periksa. Ya, ada risiko langsung periksa ya. Karena sooner better ya, Prof ya. Kalaupun ini pun terdeteksi begitu. Nah, tapi menurut Profesor ini kalau saat dicek ternyata gula darah kita nih udah terlanjur tinggi, Prof. Menurut Prof, langkah apa yang kita bisa ambil supaya mencegah diabetes ataupun kalau udah terlanjur mengidap, apa tindak lanjutnya yang harus dilakukan, Prof? Pertama, jangan panik. Jangan takut. Hadapi saja. Ya, karena kadang-kadang terus dia takut. Nanti gue udah berdaftar, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, enggak. Semua boleh makan. Orang sakit diabetes semua boleh makan, cuman ada batasnya. Ada yang boleh banyak, ada yang boleh dikit. Nggak ada yang nggak boleh. Karena orang bilang, dan saya nggak boleh makan ini. Makan kue boleh sekali-sekali. Minum teh pakai gula boleh kalau satu sendok teh. Nggak mesti pahit-pahit amat gitu. Ya, tetapi itu dulu. Nah, yang penting adalah kontrol. Ya, kalau kita ke dokter, pasti dokter itu akan periksa. Ya, akan periksa apakah sudah ada komplikasi atau belum. Karena kalau sudah ada komplikasi, obatnya sangat berbeda. Dilihat jantungnya udah kena belum? Pernah stroke apa enggak? Pembuluh darahnya masih oke enggak? Pernah gagal jantung enggak? Bagaimana fungsi ginjalnya? Kalau ada ini, maka obatnya beda. Kalau itu tidak ada, maka obatnya beda lagi. Ya, tetapi tetap bahwa nanti pakai target. Kalau udah jelas obatannya, kamu tinggi, targetnya sekian. Dalam waktu sekian harus mencapai target. Biasanya kita pakai target A1C namanya. Nah, setelah mencapai target, kontrolnya lebih jarang, tapi tetap harus kontrol. Tidak ada dokter diabetes akan bilang, oke, selesai, kamu nggak usah balik. Ya, paling akan bilang satu bulan kah, 2 bulan kah, 3 bulan kah, nggak mungkin juga dia bilang 1 tahun. Ya, jadi tetap akan sampai salah satu nggak ada, dokternya nggak ada atau pasiennya nggak ada. Mulutnya nggak akan bilang selesai. Walaupun tadi harus tahu juga diabetes itu ada yang bisa sembuh sebagian karena penyakit diabetes itu bukan hanya tipe 1, tipe 2 dan gestasional. Ada tipe lain dan dalam tipe itu ada yang bisa sembuh. Tapi itu kelompok sedikit. Ya. Jadi kendalikan seumur hidup, kontrol. Atur makan, exercise, ya, kemudian minum obat teratur, jangan tukar-tukar obat, jangan ganti-ganti obat dari orang-orang, sesuai aturan dari dokter, kendalikan, kontrol. Dan itu bisa. Harus strict ya, harus disiplin dengan kontrol dan juga harus melakukan pengobatan ya. Berarti Prof ini penting sekali, ini bahkan seumur hidup ya.
Semua orang juga harus disiplin, bukannya udah sakit gula. Semua orang harus disiplin. Jadi disiplinnya harus diketat. Betul. Tapi mungkin Profesor pernah menemui nggak mungkin pengidap diabetes yang rutin kontrol dan yang mungkin kurang rutin gitu kontrolnya, atau mungkin yang terlambat menyadari kalau dia ini didiagnosa diabetes. Ini perbedaannya seperti apa? Mungkin perburukannya separah apa kalau seorang pasien diabetes ini nggak rajin kontrol gitu, Prof? Jadi begini, saya kan dalam bidang diabetes sudah 30 tahun. Wow. Jadi pasien saya ini udah 3 generasi. Yang dulu opanya berobat, sekarang cucunya berobat. Opanya udah nggak ada, cucunya masih ada. Nah, cucunya udah dewasa. Dulu saya nganterin opa katanya, dia kena gula juga. Ya, nah jadi saya lihat perjalanan penyakit. Orang yang kontrol teratur itu akan lebih bagus hasilnya daripada orang yang nggak kontrol. Karena pada saat kejadian masih muda kontrol, saya kasih obat nggak kontrol, 2 tahun kemudian dia balik lagi kontrol, ternyata udah mesti cuci darah. Karena waktu satu kali datang dia pindah nggak kontrol, obat diminum terus tidak pernah kontrol. Nah itu yang harus kita perhatikan. Jadi memang harus kontrol. Karena obat itu ada yang boleh diminum banyak, ada yang boleh makanya harus dosisnya diatur oleh dokter sesuai dengan fungsi-fungsinya, fungsi jantungnya, fungsi ginjalnya dan lain-lain. Dan itu harus dititrasi. Dan pentitrasi itu harus dipantau. Nggak bisa hanya periksa gula darah saja, nggak bisa begitu. Ya, jadi memang kita lihat. Kalau misalkan komplikasinya sudah kemana-mana, gini nih Prof, yang paling ditakutkan sebenarnya dari sakit itu selain kondisi badan kita, tapi juga biaya pengobatannya ya Prof ya. Kalau komplikasinya sampai ke organ-organ lain, ini mungkin dari pengalaman Profesor ini range biaya pengobatannya bisa sampai berapa sih Prof? Ya. Bayangkan aja kalau udah terlambat ya, kan diabetes kan kena semua. Kalau pasien itu kena serangan jantung, terus ada darah tinggi, ada kolesterol tinggi, ada gula. Kan obat gula ada, obat darah tinggi ada, obat jantung ada. Ya, kemudian belum tambah vitamin. Itu berapa banyak itu? Ya, jadi belum lagi nanti dia harus periksa gula darah sering, mesti laboratorium, besar biayanya. Oleh karena itu jangan terlambat ke dokter, jangan terlambat periksa. Kalau disuruh balik, bukan dokter suruh balik, dia pengen bolak-balik, tapi kan dia lihat. Kalau kita kayak cari sender radio tuh, kalau dulu kan radio masih diputer-puter. Kalau nggak dapat, udah dapat cari sedikit-sedikit sampai pas siarannya. Nah ini juga dokter itu kan kasih dosis orang, ini pas terus, ya pindah-pindah lagi. Nah itu kan perlu waktu, perlu keahlian, perlu keterampilan, perlu pengalaman. Nah kadang-kadang pasiennya nggak sabar, ya. Nah dua-dua harus sabar, dokternya harus sabar, pasien sabar sampai kita ketemu rumusnya. Ya sehingga kita bisa mencegah, kan kita nggak bisa ngobatin, kita hanya bisa mencegah supaya nggak terjadi komplikasi. Kalau sudah terjadi komplikasi, coba jangan tambah berat. Tadi kan tanya, kalau udah komplikasi gimana? Ya oke. Kita supaya nggak tambah berat. Kalau matanya udah kena mau buram-buram jangan sampai buta. Fungsi ginjal turun jangan sampai cuci darah. Gitu. Nah kalau boleh bisa kayak di flashback lagi sampai jangan sampai kita terkena diabetes nih ya. Kalau yang paling bagusnya itu ya Prof ya. Itu tadi ya pentingnya kita mencegah penyakit diabetes ini sedari muda. Nah demi kita bisa hidup sehat dan juga bahagia di usia tua nanti. Luar biasa, ini lengkap dan sangat menarik juga bincang-bincang bersama Prof. Sudartawan malam ini. Pastinya membuka wawasan lebih dalam lagi ya mengenai diabetes pada sobat sehat semua. Itu tadi pentingnya mencegah ya sedari dini dengan pola makan, dengan pola hidup yang lebih sehat. Terima kasih Prof. Sudartawan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Prof di sesi Q&A. Karena sekarang saya mau beralih sebentar nih ke bicara kita yang lain, yaitu Mas Osi. Nah, Mas Osi ini seperti yang sudah saya sampaikan, ini adalah seorang diabetisi atau penyandang diabetes ya. Langsung aja kita sapa lagi Mas Osi. Halo, selamat malam Mas Osi. Halo, selamat malam Mas Osi. Ya, halo.
Selamat malam. Wah, akhirnya kita sampai ke sesi ngobrol-ngobrol kita nih. Mas Osi, mungkin tadi kita sudah mendengar atau mendapat penjelasan tentang diabetes dari Profesor Sudartawan nih. Boleh kita mungkin minta sharing ceritanya dari Mas Osi nih, karena Mas Osi kan merupakan seorang diabetisi ya, dan juga penyandang diabetes. Mungkin bisa sharing ke sobat saya semua nggak, Mas? Sejak kapan nih Mas Osi didiagnosis mengidap diabetes? Oke, hanya pertama kali sekitar 6 tahun yang lalu, berarti ke-7, lebih tepatnya di tahun 2005 Januari. Itu pertama kali kayak gitu. Mas Osi, mohon maaf, ini kayak audionya agak terputus-putus. Jadi tadi yang bisa saya tangkap, kalau saya dari 6 tahun yang lalu ya Mas Osi ya? Iya, betul. Dari 6 tahun yang lalu. Iya, 2015. 2015-nya. Awalnya ini gejala apa sih yang Mas Osi rasakan sehingga bisa mungkin buat Mas Osi kayak saya kena diabetes deh, saya akhirnya screening deh gitu. Gejala awalnya itu apa aja, Mas? Mungkin teman atau Kak Egi pernah ada gejala yang kita bisa observasi secara gitu ya, adalah frequent urination atau sering pergi ke toilet kan, kemudian mudah haus dan nah dari muncul atau kita kenal tandanya itu muncul di tahun 2000. Jadi aku bisa bilang bahwa pada malam hari. Maaf, Mas Osi suaranya putus-putus. Mas Osi suara putus-putus, mungkin headsetnya bisa dibuka aja. Oke, ya, Kak. Oke, mungkin boleh diceritakan lagi pada sobat saya semua awal gejalanya nih gimana tadi Mas Osi? Halo Kak Egit, apakah suaraku sekarang terdengar? Nah, sekarang bulat banget suaranya. Oke, sorry. Boleh. Tadi jadi gimana Mas Osi nih? Gejala awal yang Mas Osi rasakan? Oke, jadi 2015 itu aku mengalami 2 gejala umum yang sering dialami oleh pasien. Yang pertama adalah frequent urination atau sering banget pergi ke toilet. Kemudian yang kedua, aus banget itu sering. Nah, untuk gejala yang pertama ini aku masih ingat bahwa di 2015 itu aku setiap malam sekitar 2 jam sekali harus terbangun karena harus pergi ke kamar mandi gitu ya, dan itu kejadiannya sampai pagi. Maksudnya jam 9 tidur, jam 11 bangun, kemudian nanti dilanjutkan jam 1 sampai pagi, dan itu bikin capek sekali. Tapi mungkin di sini aku juga pengen bilang nih ke teman-teman bahwa sebenarnya kayak yang Prof tadi bilang, kita tuh nggak perlu nunggu loh sampai gejala itu muncul. Kenapa? Karena kalau gejala itu udah muncul, berarti gula darah tuh udah tinggi banget gitu ya. Makanya yang tadi Prof bilang itu aku tuh setuju banget bahwa semua orang tuh harus melakukan screening dari awal, apalagi kalau dia udah tahu saya punya profil risiko yang besar gitu. Misalnya orang tuanya jadi penyandang gitu. Jadi in short ada gejala yang muncul, tapi sayangnya aku mengetahuinya udah muncul gejala klasik yang ya harus rada sedikit telat, tapi nggak apa-apa daripada nggak mengenali sama sekali kan ya kayak gitu. Jadi better late than never gitu ya. Tapi waktu itu pas lagi cek ternyata sudah sampai mana nih? Mungkin tingkat derajat keparahan yang Mas Osi rasakan. Sampai ada komplikasi nggak Mas Osi? Jangan sampai sih Kak. Aku sih berharap nggak sampai ada komplikasi sampai sekarang. Iya, bener. Cuman pada saat itu gula darah puasaku udah lumayan tinggi banget sampai dokter bilang, ini kamu serius gini? Ya serius dok, karena hasilnya seperti itu, sekitar di angka di atas 300-an lah pada saat itu. Dan sampai 300-an ya, tapi untungnya udah terdeteksi, jadi sekarang bisa direm ya supaya sehat terus. Sampai ke tahap komplikasi. Tapi mungkin dari Mas Osi sendiri, yang Mas Osi rasakan, seberapa besar sih Mas dampak karena Mas Osi ini terkena diabetes dan dampaknya terhadap produktivitas dan juga kehidupan sehari-hari Mas Osi? Nah, ini menarik nih Kak. Kalau kita ngomongin diabetes buat seorang penyandang diabetes, itu kan kita nggak kelihatan ya wujudnya lagi sakit apa gitu. Beda kalau misalnya kita lagi jatuh, kecelakaan, tangan kita diperban dan sebagainya, kan kita tahu nih bahwa ada aktivitas yang harus dibatasin. Mumpung lagi ditanyain karena pertanyaannya menarik dan bagus banget, thank you Kak Egit. Aku pengen bilang ke semuanya bahwa siapapun yang hidup dengan diabetes itu satu,
seharusnya diperlakukan sama oleh siapapun, orang terdekat, kolega di kantor, rekan kerja, ataupun siapapun ya, karena kita definitely bisa melakukan apapun yang kita lakukan. Teman-teman aku lagi pada demen lari, oh aku bisa, kita ikut-ikut lari. Karena kan lari juga salah satu pengelolaan diabetes supaya lebih sehat, gitu kan ya. Nah, kalau kembali ke pertanyaannya Kak Egit, sebenarnya secara produktivitas nggak ada yang berubah, nggak ada yang berbeda, dan menurutku nggak ada yang berimpact gitu loh. Aku masih bisa kerja 9 to 5, aku masih bisa olahraga, aku masih bisa ketemu teman. Memang bedanya adalah sekarang kita jadi lebih picky gitu ya, kalau lagi ngobrolin makanan, ataupun lebih peduli sih Kak, lebih tepatnya kapan kita harus take a break gitu ya. Apalagi kan tadi dokter bilang, Kak Egy juga tadi bilang diabetes adalah ibu dari segala penyakit. Jadi kita kawal ibunya supaya anak-anaknya nggak pada turun. Nah, ini justru bikin aku lebih peduli soal apa yang baik buat aku, apa yang bagus buat aku. Jadi kalau overall produktivitas sama kok, kita nggak ada yang bedanya gitu ya. Mungkin justru malah lebih benarnya gini, orang-orang yang hidup dengan diabetes, pola makan, kalau dia udah benar-benar apa ya, menerima, meresapi pola makan, pola hidupnya, dia jauh lebih sehat dibandingkan orang yang dibilang mungkin gula darahnya normal. Jadi Nah, itu dia juga belum terdeteksi ya. Ini juga berarti bisa jadi duta hidup sehat dong buat untuk pertemanannya dong. Jadi yang mungkin paling bawel nih berarti Mas Ovi, kayak jangan minum yang ini kumanisa gitu ya. Ini bisa jadi duta hidup sehat juga dong. Bener ya, kita ikut apa ya istilahnya, ibarat kata kita kan punya sesuatu yang udah kita alamin lah ya. Apa dampaknya dengan diabetes? Pasti orang-orang di sekitar kita inginkan tidak mengalami apa yang saya alami gitu loh, karena yang saya alami itu kayaknya nggak menyenangkan buat saya mungkin pada saat itu, tapi anyway sekarang saya merasakan enjoy aja kok menjalani hari-hari seperti yang saya lakukan. Tapi benar sama kayak gitu, kita lebih peduli, tapi mungkin caranya adalah ada yang orang-orang itu bisa langsung straightforward bilang ini tuh kayaknya gulanya terlalu tinggi gitu. Pemahaman kayak gini memang masih sulit sih Kak, cuman kita memang kayak punya beban, bukan beban sih, punya tanggung jawab untuk ngasih edukasi juga ke orang-orang gitu. Nah, itu juga bukti rasa sayang kepada teman-teman terdekat ya gitu Mas Ovi. Saya juga senang banget nih kalau dengan Mas Ovi, semangat banget dan happy banget gitu. Vibe ini positif banget. Memang Thank you, ini ya, Kak. walaupun didiagnosa diabetes harus tetap semangat, happy, dan juga menebarkan positivity. Mungkin salah satu kunci supaya tetap bahagia juga Mas Ovi dengar-dengar juga bergabung nih ya di komunitas yaitu Sobat Diabetes. Nah, ini komunitas muda peduli diabetes. Nah, boleh ceritain nggak Mas Ovi awal mula gabung ke komunitas ini dan juga kegiatannya apa aja? Ini menarik. Jadi gini, aku mulai hidup dengan diabetes. Dokter bilang lebih tepatnya kalau Osi hidup dengan diabetes itu di 2015. Buat seorang yang dulunya hidupnya tidak terbatasi gitu ya, mau ngapain aja hayu, mau makan ini itu hayu, ya education tentang healthy lifestyle masih belum terbuka, pasti langsung kayak aduh hidup gue berubah gitu kan ya, nggak boleh ini sekarang, kudu melakukan ini, kudu minum obat dan lain sebagainya. Butuh waktu lama nih Kak, sampai pada satu stage, oke, kita akan hidup bareng-bareng sama diabetes, dan it takes around 2 years, lebih tepatnya di 2017 sampai aku nemuin ada kok support group yang bisa membantu kita secara komunitas. Tapi uniknya adalah di Sobat Diabetes ini justru aku tidak menemukan banyak orang yang hidup dengan diabetes. Artinya aku nggak ketemu banyak pasien di situ. Lebih menariknya adalah di sini adalah kumpulan anak muda yang dia itu peduli untuk ngasih edukasi ke orang lain. Dan di sini aku kayak nemuin wadah gitu ya. Orang dengan kayak kehidupan, ya maaf, maksudnya aku tidak mau menghiperbola gitu. Betul. Tapi kan kadang kita dengan hidup yang dulunya bisa bebas, sekarang tidak bebas, banyak hal yang dikekang, harus ini, harus itu, kayak pengen sesuatu dicurahkan gitu loh. Ada sesuatu yang pengen gue bilang yang kayaknya nggak ada wadah. Di komunitas ini aku menemukan tempat itu. Nah, kalau mungkin sedikit bercerita ditanya, apa sih komunitas geraknya gitu. Jadi di Sobat Diabetes kita mencoba tadi mengedukasi, ngasih kampanye, ngepromoin hidup sehat seperti apa, tapi ada satu hal yang lebih menarik, kita juga menjadi partner mereka yang hidup dengan diabetes untuk kasih support. Sayangnya nih Kak, banyak sekali kan kasus-kasus penyandang diabetes itu undiagnosed gitu ya, tidak terdiagnosa,
karena mereka nggak punya akses terhadap informasi atau even nggak tahu cara ngeceknya gimana. Nah, kita ngasih support dengan kita kasih donasi alat cek gula darah lah, atau mungkin mereka yang udah hidup dengan diabetes, kita bantu. Kan orang dengan insulin pasti membutuhkan alat kesehatan yang harus kita cover sendiri kadang ya. Nah, itu kita bantu juga gitu. Jadi keren banget ya berarti kegiatan-kegiatannya selain membumikan, mengedukasi masyarakat luas, tapi juga bisa membantu sesama ya. Ini positif banget. No wonder ini vibe-nya Mas Osi ini begitu positif karena memang kegiatan yang ada di Sobat Diabetes itu di komunitas muda peduli diabetes ini ternyata sangat positif tadi ya. Nah, Mas Osi ini mungkin mumpung kita saat ini sudah bersama dengan Profesor Sidartawan, mungkin dari Mas Osi ada nggak yang ingin ditanyakan kepada Prof? Aduh, thank you banget nih Kak kalau dikasih kesempatan buat tanya ke Prof-nya. Iya, mumpung ada Profesor Sidartawan. Iya kan, sambil kita konsultasi. Nah, aku tuh menarik nih Prof. Tadi sempat disebutkan mengenai kayak komplikasi gitu ya. Sebenarnya nih dokter dan juga Prof, apa sih yang harus aku jagain sebagai seorang penyandang diabetes supaya nggak nyampe ke arah komplikasi? Karena aku masih pengen hidup lebih lama, aku masih pengen mungkin nerusin karir, aku masih pengen menggapai hal-hal yang aku dulu nggak bisa, sekarang harusnya masih bisa diusahain. Kira-kira apa aja sih Prof yang harus kita perhatikan? Oke, Osi. Ya, memang sih kalau kita lihat bahwa kalau orang diabetes seperti atau person with diabetes seperti Osi yang udah ngerti, nah gitu susah sih. Yang susah kalau yang belum ngerti. Ya tapi memang kan Osi tahu kan bahwa kendali adalah yang paling penting. Kendali diabetes kita hidup kan harus punya target. Tadi kan mau hidup sehat, hidup lama. Nah target diabetes adalah target pertama adalah memperbaiki gula darah. Target kita tentu kalau HbA1c kurang dari 7%, apalagi Osi muda, lalu bisa 6,5. Itu jadi target. Usahakan bagaimana mencapai target itu. Yang pertama tadi udah bisa harus mengatur makan, meal planning. Saya nggak mau bilang itu diet, nggak. Kita rencanakan makan kita. Ya mana yang boleh makan banyak, mana mau makan duit, nggak ada yang nggak boleh dimakan. Semua boleh, cuman ada yang sedikit, ada yang banyak. Jamnya diatur, jumlahnya bukan dibatasi, disesuaikan. Lalu kemudian exercise atau aktivitas fisik. Saya rasa udah tahu. Secara umum kita bilang jalanlah atau larilah 30 menit 5 kali dalam seminggu. Ya, walk atau jog, brisk walking, most days in a week. Kalau dua itu tidak berhasil, maka kita pakai obat. Ya, obat itu tentu nanti akan diatur sampai kita mencapai target. Nah, setelah dapat obat, kita harus pantau untuk mencapai target. Bagaimana kita tahu target tercapai? Kita harus periksa darah. Nah, dari kemudian kalau juga harus kita mendengarkan, ikut edukasi. Baik kalau obat ini diminum atau disuntik, kalau kebanyakan efeknya apa, kalau nggak minum efeknya apa, dan itu akan harus berlangsung terus. Ya kadang-kadang kita mulai bosen. Oleh karena itu kan kita punya komunitas. Ya, Osi punya komunitas. Memang ada juga yang saya bilang juga ada yang diabetics, itu malah internasional. Ya, itu semua diabetes tipe 1, tipe 2 yang memang saling berdiskusi. Karena kadang-kadang kalau waktu Osi kena diabetes kan rasanya, wah gue sendirian nih, gue muda. Jangan sampai ada yang tahu, gue masih muda, masa gue diabetes. Katanya udah tua, gue masih umur segini, udah kena. Jadi nanya ke siapa, nggak tahu. Ya, jadi akhirnya simpen sendiri. Nah, padahal kalau kita punya komunitas, gue boleh nggak makan ini ya? Obat ini gimana ya? Nah, kan diskusi kan, ya. Nah, exercise gimana? Gue lagi drop nih, gimana nih? Nah, kayak begitu. Kalau nggak ada tempat bertanya, kan nanti salah. Memang bisa buka internet, tetapi kan lebih enak kita langsung bisa diskusi. Ya, jadi memang kesinambungan itu. Ya, kita tahu bahwa kalau komplikasi itu timbul susah balik. Ya, jadi memang ya harus berdiskusi lah. Ya, yang paling susah kalau lingkungan kita tidak mendukung. Ya, jadi memang harus tahu, satu rumah harus tahu. Bab nanti kadang-kadang kita ulang tahun, kakaknya bisa bilang, udah sekali-sekali ini nggak apa-apa lu makan kue deh, kan ulang tahun gue gitu misalnya gitu. Jangan, ya. Kadang-kadang gitu. Nanti kalau saudaranya ada 10 kan 10 kali ulang tahun, 10 kali makan kue. Ya, kalau satu.
Ya, nanti lo nggak apa-apa lah Sabtu Minggu lo gula sakit gula Senin sampai Jumat aja, Sabtu Minggu lo lupain. Nah, itu yang goda-godain itu, lingkungan itu. Ya, jadi kadang-kadang orang tua sendiri juga kasihan anak gua nih Sabtu Minggu udah deh sedikit-sedikit makan. Nah, kok enak ya tambah. Nah, jadi susah. Jadi memang edukasi itu lebih penting juga gitu. Ya, nah untung OSI udah punya grup. Ya, memang grup itu harus. Saya dulu pernah bikin pandu diabetes, saya bikin fighters, jadi orang yang A1-nya bagus, kumpulin, diskusi, bikin kejuaraan, bikin senam rame-rame, ya, tapi zamannya COVID ya, akhirnya nggak bisa kumpul. Ya, itu yang saya takut sih. Selama 2 tahun, 1,5 tahun ini kan olahraga susah, makan susah, mungkin berat badan jadi naik, umumnya pada naik, atau kalau memang kacau sekali malah turun. Nah, nanti setelah pandemi ini selesai, itu peak diabetes akan naik. Kita tunggu tanggal mainnya. Karena yang gemuk bertambah, yang tidak kontrol bertambah, yang bukan malas berobat, yang takut ke rumah sakit, takut ke dokter. Nah, saya aja udah 1,5 tahun nggak praktek, baru belakangan mencoba-coba. Semua telemedicine. Ya, tapi semua cari jalan keluar. Jadi, OSI masih muda, di depan masih panjang. Ya, kalau mau sampai 70 tahun atau lebih dari 70 tahun kayak saya, kan harus jaga dong. Jangan nanti umur 70 sampai tapi mata udah nggak lihat, kaki tinggal 1, kan kesian. Ya, oke, sampaikan tadi ke teman-temannya. Terima kasih. Osi. Thank you, dokter. Nah, itu tadi juga ya, Mas Osi akhirnya mendapat tips-tips lainnya supaya tetap sehat dan bisa jangan sampai ke tahap komplikasi ya. Mungkin dari Mas Osi juga mungkin ada pesan atau tips-tips yang bisa di-share pada sobat sehat semua. Mungkin langkah-langkah untuk mencegah, untuk menjaga pola hidup, pola makan sehat, dan juga mungkin dari segi pengobatannya yang harus dilakukan supaya menjaga kondisi tetap fit dan mungkin terhindar dari diabetes atau mungkin yang sudah didiagnosa bisa meredam itu sampai ke tahap biar sampai nggak tahap ke komplikasi tadi. Oke, mungkin aku berangkat dari teman-teman yang sekarang udah hidup dengan diabetes dulu kali ya Kak Egit. Bahwa satu, kita tuh nggak ada bedanya kok dengan mereka yang hidup dengan gula darah normal. Justru kita jauh lebih peduli karena kita tahu apa yang baik, apa yang bagus, apa yang bisa dikelola buat hidup kita. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi menekuni diabetes ini, yuk kenali lebih dekat gimana cara ngontrolnya supaya tadi kayak kata Prof bener, aku pengen hidup 70 tahun sampai umur seperti yang Prof tadi gitu ya. Nah, teruntuk mereka yang sekarang ini masih ragu gitu ya, sebenarnya aku tuh profilnya dengan resiko diabetes itu seperti apa? Coba deh teman-teman lihat, kalau di keluarga teman-teman memang ada secara genetik gitu ya, secara langsung ada keluarga yang menyandang diabetes, kita cek yuk profilnya, semakin dini kita tahu, kita jadi semakin tahu kapan kita harus mulai ngontrol, jangan sampai itu datang telat. Terlebih, tadi aku sempat menekankan di depan bahwa jangan sampai nunggu gejala klasik itu muncul, karena pasti gula darahnya udah tinggi. Lebih baik kita yuk jaga sebelum gejala klasik muncul. Caranya gimana? Cek gula darah itu paling dapat. Nggak usah takut, nggak usah ragu, nggak usah dicap aneh-aneh kayak penyakit orang tua. Hey, lihat aku, gitu kan ya, di umur 25 udah kenal. Umurnya berapa nih? 25 pada saat itu. 25 ya? Oke. Jadi teman-teman nggak usah takut, datang aja ke pusat-pusat kesehatan, lakukan screening diabetes. Itu aja sih Kak. Itu dia sih Mas Osi. Kadang kan kita takut cek karena kita kayak nggak siap menerima kenyataan ya. Tapi sampai kapan kalau kita mau menyembunyikan itu? Sooner the better ya Mas Osi. Thank you banget Mas Osi udah sharing pengalamannya kepada kita semua, pengalamannya tentunya sangat berharga dan juga itu tadi ya udah jadi duta hidup sehat karena lebih concern tentunya ya terhadap apa yang kita konsumsi sehari-hari. Nah tadi juga Mas Osi ya harus tetap semangat. Dan tadi Mas Osi juga menyampaikan statement yang sangat menarik bahwa penderita diabetes itu sama dengan manusia lainnya yang dengan gula darah normal. Tetap semangat untuk mengedukasi dan juga membantu sesama ya Mas Osi. Thank you udah sharing-sharing dengan Sobat Sehat. Nah, oke Sobat Sehat, tadi kita barusan ngobrol-ngobrol dengan Mas Osi ya, seorang penderita diabetes yang udah berbagi pengalaman hidupnya di umur 25 tahun.
mendapat ujian gitu di diagnosa diabetes, tapi juga tetap semangat mengedukasi teman-teman dan juga membantu sesama dalam komunitas tadi. Tadi vibe-nya positif banget ya. Jadi juga Mas Osi juga sempat sharingnya ternyata di usia muda, di usia 25 tahun sudah didiagnosa diabetes ini banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, dari perubahan gaya hidup, rangkaian pengobatan yang harus dijalani, hingga juga risiko komplikasi yang mengancam. Dan tentunya dari segi biaya pun tentunya nggak murah ya, sobat sehat semua. Nah, kalau kita ngomong-ngomong mengenai tantangan-tantangan yang udah dihadapi seorang pengidap diabetes pada malam hari ini, saya akan mengundang satu orang lagi untuk berbagi bersama, yaitu Ibu Shirley Kanggra, selaku Territory Head dari Prudential Indonesia, yang sepertinya udah siap nih buat menyampaikan kabar baik dan harapan bagi sobat sehat semua yang mungkin adalah juga seorang diabetisi atau mungkin orang-orang terkasih sobat sehat semua yang juga terkena diabetes. Langsung aja kita sapa, sudah bersama kita Ibu Shirley. Halo Ibu Shirley, selamat malam Bu. Halo, Mbak Egit. Ya, apa kabar Bu Shirley? Puji Tuhan sehat. Sehat dan tetap semangat ya. Harusnya tadi sapanya selamat pagi ya. Karena benar. Selamat pagi gitu ya. Oke, saya dan sobat sehat tentunya udah nggak sabar nih Bu mendengarkan pemaparan singkat dari Ibu Shirley. Kepada Ibu Shirley, saya persilakan. Ya, thank you Mbak Egit. Selamat malam para Bapak Ibu undangan kami yang terhormat dan tentunya tenaga pemasar Prudential Indonesia. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, terdengar jelas Ibu. Silakan dilanjutkan. Iya. Tadi kita sudah mendengar paparan dari Prof, begitu luar biasa ya. Jadi kita menambah wawasan kita pada malam hari ini dan tentunya kita juga mendengar testimoni dari Mas Osi. Sehingga pada malam hari ini Prudential hadir bersama Bapak Ibu sekalian sebagai seorang sahabat sejati yang mana kami akan memberikan solusi. Seperti kita tahu tadi Mbak Egit bilang biayanya nggak murah dan perawatannya adalah jangka panjang ya, jadi artinya itu udah kayak bagian dari kehidupan kita. Namun jangan khawatir, selalu ada solusi ya untuk kita bisa menjalani kehidupan ini dengan harapan-harapan yang tetap baik gitu ya. Nah, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini saya juga akan kembali menyampaikan hal-hal yang mungkin bahasanya lebih bahasa umum ya. Kalau Prof tadi kan emang udah 30 tahun tadi ya, wah, luar biasa gitu ya. Nah, jadi di sini saya ingin kembali memberikan penjelasan dan tentunya peace of mind buat Bapak Ibu sekalian. Yuk, boleh kita lihat? Jadi saya ingin kita mengenal diabetes mellitus. Kalau orang umum taunya itu kencing manis, yaitu sebuah kondisi kronis di mana kadar gula darah terlalu tinggi dan tubuh tidak mampu menormalisasinya. Nah, ada dua ya, DM tipe 1, juvenile diabetes, kemudian itu artinya organ pankreas di dalam tubuh kita memproduksi cukup insulin yang dibutuhkan dan untuk mengatur kadar gula darah. Nah, kalau DM tipe 2, adult onset diabetes, tubuh kita tidak bisa secara efektif mengolah insulin. Nah, kita perlu tahu mungkin ya, selalu suntik insulin nggak, kita perlu tahu insulin itu apa sih? Insulin adalah hormon yang bertugas mengatur kadar gula dalam darah tubuh manusia. Nah, kalau kita lihat sendiri bahwa ya, banyak penyandang diabetes mellitus ya, berapa banyak gitu ya. Nah, tadi ya ada yang bilang saya minum boba, saya lihat chatnya ya, seru banget. Nah, penyandang diabetes meningkat 4 kali dalam 30 tahun terakhir. Ya, 422 juta orang di seluruh dunia hidup dengan diabetes pada tahun 2014. Dan sekarang 10,8 juta penduduk Indonesia hidup dengan diabetes di 2020. Artinya 1 dari 25 orang. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya emang karena gaya hidup ya. Jadi hati-hati dengan gaya hidup dan tentunya hati-hati dengan mulut kita ya. Oke, nah kita lihat sekarang apa sih yang bisa diakibatkan oleh kalau kita menderita diabetes ya. Jadi komplikasinya itu luar biasa ya, diantaranya
bisa berpengaruh terhadap penglihatan mata kita. Gula darah dan tekanan darah yang tinggi dapat merusak pembuluh darah. Nah, kemudian ginjal. Tekanan darah yang tinggi merusak pembuluh darah kapiler, yaitu halus ya, dan gula darah yang berlebihan membebani kerja ginjal. Nah, jadi mesinnya jadi kayaknya berat banget ya gitu ya karena kadar gulanya tinggi. Kemudian syaraf kita juga bisa terganggu. Gula darah yang tinggi merusak syaraf tepi. Akibatnya tubuh mungkin merasa nyeri, baal. Nah, kemudian seringkali luka tidak terdeteksi dan membusuk atau gangren. Itu dia. Selanjutnya apalagi yang bisa dirusak oleh si diabetes ini, yaitu otak. Resiko stroke dan penyakit pembuluh darah otak meningkat. Ya, transient ischemic attack, fungsi kognisi. Nah, kemudian apalagi ini jantung, tekanan darah yang tinggi dan resistensi insulin yang meningkat mengakibatkan resiko penyakit jantung. Itu dia. Dan nggak kalah pentingnya kaki dan tangan. Tadi dokter bilang apa? Usia lanjut kita berharap, tapi maunya dalam kondisi sehat, maunya masih bisa melihat, masih bisa berjalan. Nah, kaki dan tangan, kerusakan syaraf tepi meningkatkan resiko kurangnya aliran darah pada tubuh. Luka pada kaki dan tangan menjadi sulit sembuh dan membusuk. Sama ya, gangren itu tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ada proteksi untuk penyandang DM? Life a long life. Ya, live a long life. Nah, jawabannya adalah mungkin orang-orang di luar sana bilang gini, mana mungkin ada sih, siapa sih yang mau cover gitu ya. Kemudian ada yang bilang, nggak tahu ya, emang ada. Ada juga yang bilang, adalah, tapi pasti mahal banget. Nah ya, terus ada yang bilang juga ada, dan bagus loh. Nah itu dia, penasaran nggak? Penasaran atau penasaran banget? Nah itu dia ya. Nah sehingga kita juga ingin menyampaikan yang seperti apa sih nantinya yang akan kami bisa tawarkan. Nah, tapi sebelum itu kita lihat nih, bagaimana mengetahui kadar gula darah. Tadi dokter juga udah menyarankan, yuk jangan udah kena baru, tapi kita dari jauh hari. Jadi mungkin ada saat-saatnya nanti ya rutin kita memeriksa gula darah kita, karena dunia kedokteran sangat canggih. Nah, kita lihat, Prudential itu ya bisa menerima nasabah dengan keputusan standar ya yang warna hijau tuh ya untuk diabetes mellitus, kecuali untuk calon nasabah yang sudah memiliki riwayat DM tetap substandard ya, jadi normalnya itu di bawah 5,7%. Nah, kemudian Prudential juga bisa menerima penyandang pre-diabetes di luar program diabetes ini, biasanya diberikan keputusan substandard. Jadi pre-diabetes itu berapa sih angka ukurannya? 5,7% sampai dengan 6,4%. Terus saya kalau di atas itu gimana? Nih, Prudential bisa menerima penyandang DM yang memenuhi kriteria untuk mengikuti program DM dengan diberikan keputusan substandard. Catatan, untuk kriteria yang tidak memenuhi persyaratan, program DM bisa ditolak ya, di-decline itu artinya ditolak. Nah, diabetes itu menurut kita ya, menurut penilaian dari sisi kita adalah 6,5% atau lebih ya. Jadi HbA1c-nya disebut juga tes glikohemoglobin, mengukur rata-rata jumlah HbA1c yang berikat dengan gula darah selama 3 bulan terakhir. Gampangnya gini nih, HbA1c apa? Kadar gula darah kita dalam tubuh di 3 bulan terakhir. Nah, itu dia ya kalau bahasa awamnya. Oke. Nah, jadi apa nih? Kenapa kita hari ini bersama-sama? Karena kami menawarkan program khusus diabetes dari Prudential. Ya, ada 5 pilihan paket khusus diabetes. Malam ini saya nggak akan rinciin satu-satu karena pasti udah ada yang nunggu mau bertanya dengan dokter. Tapi jangan khawatir,
Bapak Ibu bisa menghubungi tenaga pemasar kami. Nah, apa tuh 5 pilihan paket khusus diabetes itu? Jadi pilihan paket khusus diabetes tergantung apa? Tergantung kenyamanan kita. Tergantung berapa sih yang mau kita sisihkan untuk proteksi kesehatan kita. Mulai dari pilihan ya untuk yang namanya Hospital and Surgical Cover Plan A. Ya, itu kalau kita kayak nginep di hotel nih, mau harga kamar berapa? Nah, di sini plan A ini 250.000. Kalau plan C itu 600.000. Kalau misalnya kita memilih, ya udah saya juga biasanya ada suatu program kami yang namanya PPH Plus, ini cashless. Ya, jadi memang kita sudah banyak bekerja sama dengan para rumah sakit di seluruh Indonesia, sehingga dengan menunjukkan kartu itu bisa cashless. Ya, kalau bronze A itu apa sih, Bu Shirley? Ya, bronze A itu adalah yang di wilayah Indonesia. Kalau silver B itu apa? Itu di wilayah Asia, tapi kecuali Jepang, Singapura, dan Hong Kong dan Jepang, Singapura, dan Hong Kong, ya benar ya. Nah, kalau Gold B adalah seluruh Asia. Jadi, yuk Bapak Ibu belilah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ada manfaat pertanggungan jiwanya, kemudian ada jangka waktu untuk kita bisa di-cover. Ya, kemudian ada yang namanya Prime Saver. Jadi kalau kita merasa ya kita jarang masuk rumah sakit, ya seumur-umur nggak pernah gitu ya, jangan sampai kita berpikir, aduh ngapain ya masuk asuransi, tetap perlu ya, justru kita beli asuransi justru pada saat kita belum membutuhkannya, sehingga kami menawarkan yang namanya Prime Saver. Supaya apa? Ya supaya kalau misalnya diambil preminya tuh mungkin bisa lebih sesuai dengan kita ya, namun ada hal-hal yang perlu kita cover di kondisi-kondisi tertentu. Jadi prinsipnya adalah bahwa semua yang kami tawarkan itu bisa Bapak Ibu dapatkan penjelasannya, bisa dilakukan diskusi untuk apa yang kita butuhkan sehingga kami bisa memberikan solusi yang sesuai, yaitu hubungi tenaga pemasar yang mengundang Bapak Ibu pada malam hari ini. Jadi tetap ada harapan Bapak Ibu buat kita, buat Bapak Ibu para penyandang diabetes, jangan khawatir. Namun kami hanya bisa memberikan perlindungan apabila kita tetap hidup dengan pola hidup sehat. Dan Prudential juga masih memberikan kelonggaran-kelonggaran seperti yang saya tampilkan tadi ya, bahwa ada batasan-batasan yang masih bisa cover. Jadi semoga perjumpaan kita pada malam hari ini membuat kita lebih peace of mind karena ada yang mau menjadi sahabat sejati untuk kita menjalani kehidupan kita dengan lebih tenang, dengan lebih sehat. Kalau tenang, sehat, pasti penyakit itu akan jadi lebih baik gitu ya, jadi tidak khawatir. Itu aja dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa membantu Bapak Ibu, dan tentunya jangan lupa hubungi tenaga pemasar. Kalaupun misalnya ada kebutuhan lain, bukan kaitannya dengan diabetes, yuk hubungi tenaga pemasar. Karena tenaga pemasar itu saya selalu sebut apa? Sahabat sejati yang ada buat kita semua. Itu aja dari saya, selamat malam, salam sehat, salam produktif, dan selalu jangan lupa berbahagia. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Egit. Terima kasih. Terima kasih Bu Shirley, itu dia ya pesan penutupnya, jangan lupa bahagia. Thank you sekali lagi, tadi komprehensif banget yang sudah dijelaskan dengan Ibu Shirley. Berarti sebagai penyandang diabetes, semua tentunya tetap membutuhkan proteksi kesehatan ya, sobat sehat. Dan kabar baiknya, Prudential ini bisa menerima penyandang diabetes dengan kriteria dan program tertentu. Nah, seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Shirley, ada 5 paket khusus diabetes yang bisa sobat sehat pilih, dan sobat sehat bisa dapetin manfaat pertanggungan jiwa hingga 1 miliar rupiah, dan juga masa perlindungan hingga 75 tahun. Nah, jadi bila sobat sehat pengen tahu informasi lebih lanjut, bisa mengunjungi link website yang nanti akan di-share di kolom chat, dan juga bisa tanya ke tenaga pemasar Prudential untuk lebih jelasnya ya, seperti yang disampaikan Bu Shirley tadi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sekarang langsung aja kita akan masuk ke sesi Q&A, karena saya lihat udah banyak banget pertanyaan dari sobat sehat di kolom Q&A. Saya akan bantu menanyakan kepada pembicara-pembicara kita malam hari ini ya.
Langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Siti Hodijah. Ini pertanyaannya ditanyakan ke Profesor Sidartawan. Prof izin bertanya, bagaimana cara penanganan awal untuk mencegah diabetes? Serta apakah diabetes bisa diobati dengan cara herbal ke medis? Silakan Prof dengan jawabannya. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita mau mencegah diabetes kan sebetulnya kalau baru awal kan katakan bahwa mengatur makan, meal planning, lalu kemudian lakukan aktivitas fisik. Dan itu ada aturannya, ya memang kalau bisa pergi ahli gizi, kalau memang belum bisa ya paling nggak kita tahu atur jadwal makan, jumlahnya, ya jenisnya nanti bisa diatur-atur. Nah, kemudian lakukanlah juga aktivitas fisik, ya nggak mesti olahraga yang berat-berat, aktivitas fisik aja. Jalanlah 30 menit 5 kali dalam seminggu. Ya dengan cara seperti itu, kalau diabetes awal biasanya bisa terkendali. Ya, apalagi kalau kita misalnya gemuk, kita berusaha untuk menurunkan berat badan. Segitu berat badan turun, gulanya juga bisa berkurang atau bisa hilang. Ya, atau bisa terkendali dengan baik. Ya, itu dia. Jadi sebetulnya yang penting adalah merubah gaya hidup kalau gaya hidup kita belum tepat. Ya, nggak usah pakai obat macam-macam, atur aja dulu. Biasanya kita kalau sampai 3 bulan nggak berhasil, baru kita berpikir untuk pakai usaha-usaha lain, misalnya obat. Ya, saya sih tidak tahu pakai herbal apa, tapi sebetulnya belum ada buktinya biasanya. Ya, jadi kita tahu bahwa yang penting adalah paling utama mengatur makan, mengatur kegiatan jasmani, ya lalu tidak hidup santai, ya. Kalau yang merokok berhenti merokok, ya hal-hal seperti itulah dilakukan dulu. Baru nanti kita pulang berhasil, maka baru kita meningkat ke obat. Ya, itu aja dulu mungkin. Oke, terima kasih Prof atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Iin Setiani. Ini pertanyaannya juga ditujukan kepada Prof Sidartawan. Prof, suami saya umur 31 tahun sudah terkena diabetes, padahal sebelumnya sudah rutin periksa gula darah dan normal. Tapi 1 bulan ini suami saya sering begadang karena pekerjaan. Nah, pertanyaannya, yang pertama, apakah kurang tidur atau perubahan pola tidur yang tidak seperti biasa dapat memicu munculnya diabetes, Prof? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebetulnya nggak hanya kurang tidur. Kalau kurang tidur kan pola makan kita juga berubah. Ya, pola olahraga kita juga berubah. Ya, kalau memang udah ada faktor keturunan, maka kalau kita misalnya kurang tidur, kemudian makannya banyak, berat badan kita naik, ya bisa gula. Kalau memang ada risiko untuk terjadi diabetes, ya terjadilah. Ya, jadi memang tidur juga ada pengaruhnya, tapi bukan khusus tidur saja. Ya kan ada orang-orang yang memang nggak pernah tidur juga kalau nggak gula ya nggak gula, maksudnya selalu telat tidur. Jadi banyak faktor sebetulnya, bukan hanya kurang tidur. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua dari penanya yang sama, Prof. Apakah perbedaan penyakit diabetes kering dan basah? Karena suami saya badannya jadi lebih kurus setelah terkena diabetes. Sedangkan ayah saya badannya justru masih subur, walaupun sudah lama mempunyai riwayat diabetes. Silakan, Prof. Ya, sebetulnya diabetes basah dan diabetes kering itu tidak ada. Yang ada gangren basah, gangren kering. Kalau luka pada diabetes ada 2 tipe, gangren basah karena infeksi, gangren kering karena pembuluh darah tersumbat. Tapi diabetes basah, diabetes kering tidak. Diabetes yang tidak terkontrol ya adalah kalau gejala diabetes tidak terkontrol ada berat badan turun. Jadi memang kalau katakanlah banyak makan, banyak minum, banyak kencing, berat badan turun, nah itu gejala diabetes. Nah, kalau diabetes tidak terkontrol, kalian tadi gemuk, terus nggak pernah kontrol berat badan turun, ya itu artinya diabetesnya tidak terkendali. Nah, jadi memang harus dikendalikan, mengatur makannya lagi. Nah, yang menarik sebetulnya, kalau berat badannya turun, malah makannya dikasih banyak. Ya, supaya karena target pengobatan diabetes itu mengatur makan, orang yang gemuk dikurusin, jadi makannya dikurangi. Kalau kurus, ditambah makannya supaya berat badannya jadi ideal. Kalau berat badan sudah ideal, makanya diatur sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau gemuk dikurusin, kurus dinaikin berat badannya. Nah, kalau berat badannya mau naik, ya mungkin obat yang lebih banyak atau mesti pakai insulin. Tapi suntik insulin.
Tapi kalau berat badan sudah mencapai target, nanti mungkin insulin di stop pakai obat. Ya, jadi memang berat badan turun akibat gula darah tidak terkontrol. Bukan turun berat badan terus jadi gula, bukan. Karena gulanya tinggi dia turun berat badan. Kenapa berat badan turun? Karena energi yang dipakai itu diambil dari lemak. Harusnya kita bergerak itu ambil dari gula. Gula itu penting untuk sumber energi untuk seluruh tubuh. Tapi kalau gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel, maka energi akan diambil dari lemak. Kalau lemak diambil terus, akan jadi kurus. Nah, itu dia. Nah, itu artinya diabetes tidak terkontrol. Jadi jangan dibalik. Terima kasih. Jadi jangan dibalik ya, Prof ya. Ya. Terima kasih Prof Sidartawan. Jawabannya kita akan lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini masih ditujukan kepada Prof Sidartawan. Pertanyaannya dari Rohmi Handayandi dari Cilacap. Pertanyaannya, mengapa para diabetes berisiko mengalami pemburukan? Dan apakah diabetes jika terkena infeksi virus lebih susah diobati, Prof? Bagaimana, Prof? Apakah betul lebih susah diobati? Ya, bukan susah diobati. Sebetulnya kan karena seorang dengan diabetes itu harus mengatur makan terus-terusan, harus exercise terus-terusan, minum obat secara teratur. Sebetulnya seperti Osi bilang, sebetulnya dia bisa sehat seperti orang lain kalau dia bisa mengatur semuanya. Tetapi kalau tidak bisa diatur, akhirnya akan terjadi komplikasi. Ya, dan semua apa yang kita lakukan adalah mencegah komplikasi, bukan mengobati. Nggak selesai. Jadi kalau kita misalnya ada penyakit infeksi, maka kita minum antibiotik atau gimana, infeksinya sembuh, udah nggak usah minum lagi. Obat sakit gula kan tidak. Kalau sudah terkendali harus diminum terus. Nah, kalau tidak diminum akan naik. Tadi ada satu lagi pertanyaan. Iya, pertanyaan yang kedua dari penanya yang sama ini, apakah jika terjadi fluktuasi kadar glukosa darah dan adanya komplikasi diabetes, bisa menyebabkan gangguan penglihatan, masalah ginjal, dan kerusakan saraf? Benarkah pada diabetes dapat pula dijumpai adanya gangguan sistem kekebalan membuatnya lebih sulit untuk melawan? Ya. Sebetulnya kan saya katakan tadi, gula itu sumber energi. Tapi gula itu tidak bisa masuk ke dalam sel. Sehingga sel untuk bekerja nggak cukup energinya. Nah, sehingga apa? Semua organ akan melemah, syaraf melemah, jantung tidak kuat, ya karena pembuluh darah tersumbat, ya semua akan terganggu. Jadi infeksi juga mudah terkena. Oleh karena itu kan zaman masa COVID sekarang orang kena gula ringan gampang jadi berat, berat tambah berat, yang berat meninggal. Orang yang dengan diabetes kalau tidak terkendali kena COVID, urusannya panjang, umurnya pendek. Oleh karena itu saya katakan, kendalikan dengan baik. Kalau terkendali dengan baik, apa-apa. Sebab kalau tidak terkendali, infeksi apa saja akan sulit diatasi, karena daya tahan seseorang itu berkurang untuk mengatasinya. Nah, kita kan selalu diingatkan, kalau orang diabetes ada luka, nggak sembuh-sembuh. Kalau tidak terkontrol, kalau terkontrol mah sembuh-sembuh aja. Tapi kalau tidak terkontrol, maka daya tahannya kurang, infeksi tambah timbul, merembet semuanya. Ya, jadi ya itulah yang harus diperhatikan. Jadi memang infeksi, daya tahan berkurang, kekebalan berkurang, ya semua yang berkurang. Yang tambah pengeluaran. Ya, jadi itulah. Jadi semua organ. Untuk ditekan ya, Prof ya. Ya. Oke, tadi jawaban dari Prof Sidartawan, semoga menjawab pertanyaannya dari Rohmi Handayandi dari Cilacap tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaannya ditujukan untuk Ibu Shirley dari Iin Setiani dari Jakarta Selatan. Keluarga saya semua memakai asuransi kesehatan dari Prudential, tetapi adik saya memakai asuransi Prudential untuk pendidikan. Pertanyaan, Ibu, apakah asuransi pendidikan ini dapat dialihkan ke asuransi kesehatan? Ya, silakan. Terima kasih Ibu. Ibu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Prudential. Pertanyaan yang Ibu sampaikan menurut saya begini, masing-masing produk asuransi itu memiliki manfaatnya masing-masing. Jadi saya tidak menyarankan apabila memang sudah membeli asuransi pendidikan,
ya mungkin ya tetap harus untuk itu kan memang direncanakan untuk pendidikan. Nah, saya tidak melihat polisnya sehingga saya menyarankan ibu menghubungi tenaga pemasar karena mungkin produk itu adalah produk Pru Syariah atau Pru generasi baru kita ya, namun karena diperuntukkan untuk anak kesannya untuk pendidikan. Sebetulnya kami itu punya produk khusus pendidikan namanya Pru Cerah, sehingga saya tidak bisa menjawabnya seperti yang Ibu tanyakan karena saya tidak melihat polis asuransinya. Kedua, kalau misalnya Ibu tadi ya, karena jenis produknya saya nggak jelas, jadi saya nggak bisa bilang itu bisa dialihkan atau enggak. Namun saya menyarankan kalau kita sudah mendesain itu untuk pendidikan anak, sebaiknya itu kita teruskan. Tapi kalau memang produk itu ada di satu produk yang tadi saya bilang ya, Pru generasi baru atau Pru Syariah generasi baru, mungkin itu kita bisa menambahkan manfaat, di situ adalah manfaat PPH-nya, manfaat kesehatannya. Itu yang saya bisa sampaikan, semoga menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih. Oke, Ibu Syarli ada pertanyaan selanjutnya dari penanya yang sama nih. Apakah asuransi Prudential mengcover penyakit diabetes dan penyakit komorbid Ibu? Silakan Ibu Syarli. Ya, tadi kan saya sudah sampaikan juga ya Ibu bahwa kami akan bisa mengcover, kami memberikan penawaran untuk penyakit diabetes, namun ada kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Dan tentunya kami mengharapkan para nasabah kami itu menjalani pola hidup sehat. Terima kasih. Oke, itu tadi ya, sudah terjawab oleh Ibu Syarli. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Siti Huria dari Bekasi. Selamat malam, saya mau bertanya yang pertama untuk Mas Osi. Nah, Mas Osi, apakah kakak tetap konsumsi buah-buahan manis seperti kurma misalnya nih? Sebenarnya manis yang berasal dari buah-buahan itu baik tidak untuk diabetes? Untuk Mas Osi bisa dijawab pertanyaannya? Oke, mungkin in detail kalau nanti lebih ke arah manfaatnya dari buah, Prof. Sidartawan akan lebih tepat. Tapi kalau tadi pertanyaannya, apakah saya masih mengkonsumsi buah-buahan? Saya masih mengkonsumsi buah-buahan karena seperti yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan melalui kampanye Gerakan Masyarakat Sehat, Isi Piringku, harus mencakup buah dan sayur sekali makan, terutama buat penyandang diabetes. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa buah masih mengandung gula atau fruktosa, artinya jumlahnya juga harus diperhatikan. Terutama kita juga harus memilih buah yang tepat, jangan sampai kita salah pilih buah-buah yang kandungan gulanya lebih tinggi dibandingkan dengan buah yang lain. Jadi tetap harus cermat. Kalau basic pertanyaannya masih mengkonsumsi, masih. Tapi pilihannya kita harus juga kenali seberapa besar sih dia berdampak kepada kenaikan gula darah kita. Kurang lebih kayak gitu, Kak. Lebih kayak gitu ya. Terima kasih Mas Osi jawabannya. Pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Jadi ditujukan untuk Ibu Syarli lagi nih. Halo Mbak Syarli, untuk asuransi kesehatan di Prudential jenis penyakit apa aja yang di-cover? Terus untuk suntik insulin bagi diabetes, ini apakah juga tercover Ibu? Bagaimana jawaban Ibu Syarli? Ya, untuk penyakit apa saja yang di-cover tentunya kita hampir kalau misalnya untuk kondisi kritis, misalnya ada meng-cover berapa jenis kondisi kritis. Nah, semua itu ada ketentuannya di polis. Nah, gitu ya. Jadi, tapi untuk kondisi-kondisi yang memang kondisi-kondisi tertentu ada ketentuannya juga ya di polis bahwa mungkin 12 bulan pertama kita tidak meng-covernya seperti itu. Jadi, mulai dari penyakit biasa, penyakit kondisi kritis, kita bisa cover. Namun, bukan berarti kita itu menerima orang-orang yang sudah dalam kondisi yang memang seperti itu. Jadi, tadi saya bilang di depan ya, bahwa ayo beli asuransi sebelum kita membutuhkan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang mungkin sudah kita alami, kalaupun kita tetap berminat untuk membeli asuransi, pasti ada keputusan-keputusan yang akan kita berikan, istilah kita itu tadi ya, substandard. Jadi mungkin pembayaran preminya bukan pembayaran premi yang normal, standar, tapi mungkin ada premi yang harus kita bayarkan lebih ya, istilah kita substandard. Terus tadi pertanyaan kedua, apa tadi Mbak Egit? Untuk suntik insulin bagi diabetes apakah tercover? Jadi sebetulnya Bapak Ibu yang bertanya, selama itu di
direkomendasikan oleh dokter yang merawat dan kita menganggap memang itu dibutuhkan, biasanya kami akan mengcovernya. Jadi kita nggak bisa tanya apakah insulin ini. Jadi tergantung ya. Tadi kan dokter juga bilang kalau masih awal ya kan kita bisa jaga dengan pola makan, pola hidup, nah seperti itu. Tapi kalau itu direkomendasikan oleh dokter dan memang sesuai dengan apa yang tertera di dokumen pengajuan, kita akan mengcovernya. Oke, jadi lengkap sekali proteksinya ya Ibu Shirley. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk Mas Osi nih. Pertanyaan untuk Mas Osi dari Samrin di Purbalingga. Halo Purbalingga. Ini pertanyaannya nih Mas, apa tantangan terbesar sebagai penderita diabetes di usia yang masih muda? Mungkin Mas Osi bisa sharing nih tantangan-tantangannya apa aja? Oke, sebenarnya tantangan itu paling utamanya kembali ke diri kita, terutama untuk mendisiplinkan diri. Karena ingat seperti yang tadi Prof bilang bahwa penyandang diabetes itu komitmennya seumur hidup. Jadi nggak mungkin tahun ini baik, maksudnya gula darahnya terkontrol, habis itu kita bisa bebas gitu, enggak. Jadi bagaimana kita bisa tetap komit dengan kondisi ini, termasuk kita tetap ngejaga pola makan, olahraga, istirahat yang cukup, supaya kedepannya bisa lebih sehat. Tetapi Kak, aku perlu highlight juga bahwa ada banyak pasien atau mungkin rekan-rekan di luar sana yang masih belum mendapat dukungan dari orang sekitar, terutama kayak keluarganya masih belum bisa menemani mereka yang hidup dengan diabetes, termasuk merubah pola hidupnya. Jadi buat saya tantangan yang paling penting adalah selain diri sendiri adalah lingkungan di sekitar, bagaimana mereka bisa ikut menyukseskan program diabetes orang tersebut supaya lebih baik. Itu sih Kak. Gitu ya, luar biasa jawabannya. Terima kasih Mas Osi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ditujukan ke Profesor Sidartawan dari IANF dari Tangerang. Saya penderita DM2, sudah rutin menggunakan metformin, tetapi saya mengalami sakit lambung hebat dan tubuh saya semakin kurus. Karena pada awalnya tubuh saya kurus dan rutin meminum metformin dan semakin kurus, apakah yang harus saya lakukan? Padahal pola makan saya sudah benar dan juga sering berolahraga. Nah, bagaimana, Prof? Oke, terima kasih. Jadi kalau seperti saya katakan tadi kan, obat diabetes itu ada 12 macam, bukan hanya metformin. Memang metformin itu diberikan pertama kali. Kalau dengan metformin tidak terkontrol, akan ditambah obat lain. Tidak terkontrol, tambah obat lain lagi. Nah, kalau udah jadi kurus, udah harus pakai insulin. Jadi kalau sudah minum obat diabetes, tetapi belum terkendali, akan dirubah obatnya atau ditambah. Tapi kalau sudah minum obat lalu berat badan turun, pasti belum terkontrol. Dan kalau belum terkontrol, sebaiknya ke dokter supaya bisa dikasih tambahan obat lain. Ya, jadi kalau orang diabetes yang terkendali, nggak mungkin berat badannya akan turun gitu aja, kecuali ada penyakit lain. Ya, mungkin ada penyakit tambahan selain gula, kan nggak selalu diabetes kan temennya banyak. Ya, tapi kalau misalnya dikatakan saya sudah minum metformin memang awal-awalnya kalau yang nggak tahan memang bisa diare, bisa mual, ya. Tapi biasanya kita berhentikan obatnya, kita ganti obat lain, masih banyak obat lain. Tapi kalau hanya metformin berat badan turun, kayaknya belum terkendali. HbA1c-nya berapa? Ya, jadi kadang-kadang orang pikir saya udah minum obat, kok belum turun? Nah, obatnya udah cukup nggak dosisnya? Kalau obat pertama nggak cukup, nanti akan ditambah obat kedua. Tidak cukup, ditambah obat ketiga. Tidak cukup, tambah insulin. Nah, itu dia. Jadi belum selesai. Metformin itu obat yang pertama sekali. Kalau belum terkendali, nanti dokter akan tambah obatnya atau ganti obatnya tergantung. Jadi kalau berat badan turun, pasti belum terkendali. Mungkin itu Ibu ya. Nah, ini terkait juga dengan pertanyaan kedua dari penanya yang sama. Prof, apakah saya boleh meminta pengobatan saya menjadi obat anti diabetes yang tidak menyebabkan kurus kepada dokter penyakit dalam saya? Ya, kalau kurus artinya belum terkendali, ya. Jadi harus diganti obatnya atau ditambah obatnya, dan biasanya kalau berat badan turun terus akan dikasih insulin. Kenapa dikasih insulin? Karena nanti disuruh makan lebih banyak supaya berat badannya naik.
Nah, untuk mengcover itu, maka biasanya obat minum nggak cukup, sehingga harus ganti insulin. Ya, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti berat badan udah naik kembali, nanti mungkin insulin dicabut lagi, dikasih obat lagi. Bisa saja. Jadi memang sulit. Mengobatin diabetes itu ada seninya gitu. Ya, tapi kalau berat badan turun, pasti akhirnya tercapai. Itu ya Prof ya, ada seninya untuk mengobatinya ya. Terima kasih Prof, semoga menjawab pertanyaan tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini masih ditanyakan kepada Profesor Sidartawan. Dari Najila dari Bekasi. Prof, apakah anak muda yang memiliki pre-diabetes lebih rentan terkena diabetes tipe 1? Lalu, mitos atau fakta obat steroid, statin, dan diuretik merupakan jenis obat yang dapat mempengaruhi kadar gula dalam darah dan berisiko menyebabkan diabetes. Ini mitos atau fakta nih, Prof? Ya, mungkin tadi saya belum sampaikan ya. Kan ada satu diabetes yang namanya diabetes tipe lain. Ya, diabetes tipe lain itu tadi saya tipe 1, tipe 2, tipe gestasional dan tipe lain. Tipe lain ini adalah kadar diabetes yang terjadi karena minum obat steroid. Orang sakit rematik atau orang asma, seorang dengan asma biasanya dikasih steroid. Dosis tinggi, jangka panjang. Kalau tidak minum obat steroid, dia sesek. Ya, tidak minum steroid, rematiknya kambuh. Sehingga dikasih steroid. Nah, steroid ini menaikkan gula. Nah, nanti untuk menurunkan gula, ya kita kasih obat untuk menurunkan gula. Nah, jadi dia dua obat, satu untuk satu obat untuk asmanya, tapi karena gulanya naik ditambah obat menurunkan gula. Suatu saat pada umur tertentu asmanya hilang, steroid tidak diberikan lagi, obat steroid stop. Ya bukan mitos atau fakta, tapi memang obat steroid itu menaikkan gula darah. Oleh karena itu pada waktu zaman COVID kembali, kalau pasien gawat itu kan dikasih steroid. Ya, kalau dia diabetes kasih steroid lebih sulit kontrolnya. Itu pakai insulin, tapi bisa. Ya, jadi bukan fakta atau mitos. Memang obat steroid adalah antagonis insulin. Dia bekerja melawan insulin. Jadi efek insulinnya itu dihambat, dilawan oleh obat steroid itu. Sementara steroid itu memang penting. Ya, jadi memang betul. Tadi tipe 1 apa itu? Memang betul ya. Apakah anak muda yang memiliki prediabetes lebih rentan terkena diabetes tipe 1, Prof? Pertanyaannya tadi. Beda. Tipe 1 dan prediabetes beda. Ya, kalau tipe 1 itu pankreasnya rusak. Harus pakai insulin. Ya, kalau prediabetes itu biasanya tipe 2 terjadinya. Ya, berat badan naik, terus kemudian tidak mencukupi, jadi resistensi insulin, akhirnya dia jadi diabetes. Berat badan diturunkan, prediabetes bisa hilang, bisa sembuh. Itu tipe 2. Ya, jadi prediabetes dan tipe 1 adalah suatu penyakit yang berbeda. Ya, nanti kalau yang prediabetes jadi tipe 2, bukan jadi tipe 1. Ya. Yang tipe 1 harus pakai insulin, tipe 2 nanti biasanya pakai obat minum maksudnya. Jadi berbeda. Jadi berbeda ya. Oke, semoga menjawab pertanyaannya tadi. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Terima kasih Prof atas jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya masih ditujukan kepada Prof Sidartawan ternyata dari PDI Semarang. Pertanyaannya, berapa kali frekuensi ideal medical check up gula darah yang harus saya lakukan dalam setahun untuk mencegah diabetes? Berapa kali Prof idealnya? Ya, terima kasih. Bukan soal kalau kita tidak ada bakat, nggak ada bakat diabetes, nggak ada riwayat apa-apa, tidak ada keluarga diabetes berat, kita bagus-bagus, kita tidak hidup santai, kita tidak merokok, kolesterol kita baik, setahun sekali cukup. Ya, tetapi kalau misalnya kita ada faktor risiko, orang tua kita gula semuanya, dua-duanya kakek nenek gula, terus kita gemuk, ya kita hidupnya santai. Ya, lebih sering periksanya. Tapi kalau misalnya kita sehat-sehat saja, ya setahun sekali. Setahun sekali cukup. Jadi kita isinya menghitung faktor risiko lah, ya. Jadi riwayat keluarga, gemuk, hidup santai,
Ya, lantas kalau ibu melahirkan anak di atas 4 kilo, pernah gestasional diabetes, ada darah tinggi, nah itu risikonya lebih tinggi. Periksa lebih sering. Oke, itu Ya, tadi biasanya ya, testing jadi di umur 35 menyesuaikan kondisi. Baik, jadi menyesuaikan kondisi dan juga faktor risikonya ya, Prof. Terima kasih jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Prof. Ini masih ditujukan kepada Profesor Sidartawan. Jadi, Feni Idianti dari Karawang. Jika penderita diabetes, apakah akan bahaya pada seseorang yang sedang hamil? Dan apakah akan ada pengaruh pada janinnya? Nah, bagaimana, Prof? Apakah ada pengaruhnya pada janin? Oke. Jadi saya katakan diabetes itu ada dua macam kalau hamil ya. Ada diabetes kehamilan, ada diabetes hamil. Diabetes kehamilan itu adalah orang sehat, hamil jadi diabetes, habis melahirkan diabetesnya hilang. Itu gestasional diabetes atau diabetes kehamilan. Kalau diabetes hamil, artinya dia diabetes terus hamil, terus melahirkan, tetap diabetes. Ya, yang penting adalah kalau udah tahu kita kan semua, kalau kita merencanakan mau punya anak, maka diabetes selama membuatnya itu juga harus bagus, ya supaya benihnya bagus. Ya kemudian sudah makin besar dalam kandungan makin besar tetap harus dijaga gula darah senormal mungkin. Sebab nanti kalau tidak senormal mungkin maka anaknya bayinya lahirnya akan lebih dari 4 kilo. Dan itu tidak bagus. Itu big baby, giant baby. Nah, oleh karena itu untuk mengendalikan selama kehamilan itu harus kontrol diabetes senormal mungkin. Oleh karena itu harus pakai insulin. Mungkin dosisnya kecil-kecil, karena sepanjang hari gulanya harus bagus. Mendekati angka normal. Beda targetnya seperti kalau tidak hamil. Nah, untuk itu kita harus pantau gula darahnya sampai 4, sampai 6, 7 kali satu hari. Dosis insulinnya 4 kali satu hari. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Jawabannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, Kakak. Untuk Mas Osi. Saya Esther Yolanda di Malang mau tanya ke Mas Osi, dengan adanya diabetes yang dialami, apa yang menjadi perubahan hidup sebelum dan sesudah terkena diabetes? Mungkin ada perubahan perasaan atau rasa takut dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang menjadi motivasi untuk sembuh dari penyakit diabetes ini? Silakan Mas Osi. Thank you Kak Egit. Mungkin sebelum aku menjawab, aku perlu highlight dulu kali ya, bahwa diabetes ini kita konsep sembuhnya berbeda ya teman-teman dengan penyakit yang lain. Kalau mungkin penyakit lain sembuh dalam artinya lukanya menutup misalnya. Tapi kalau diabetes ini konsep sembuh adalah kita mengelola, karena kita akan hidup dengan diabetes umur hidup. Nah, pertanyaannya menarik ketika ditanya apa yang berubah. Kalau kita dilihat dari segi yang luar gitu ya, yang jelas banget berubah adalah satu, harus rajin olahraga, dan memang benar karena itu efeknya sangat berdampak sekali untuk membantu menurunkan gula darah, terutama HbA1c. Kalau tadi Prof sempat menyebutkan kan. Yang kedua adalah kita lebih tahu apa yang baik dari segi makanan gitu ya. Tapi di luar itu teman-teman, banyak sekali pengalaman yang mengajarkan aku secara personal terhadap bagaimana kita mengelola diabetes, terutama bagaimana kita melihat ke depan gitu ya. Walaupun kayak hidup kita sudah mau berakhir gitu ya di 2015 kemarin gitu ya, dihadang dengan penyakit diabetes, tapi ternyata so far udah hampir 6 tahun kita masih bisa survive dan pastinya ke depannya masih bisa survive. Intinya adalah apapun kejadian yang menimpa kita, mau itu kena penyakit ataupun apapun, pasti menguatkan kita. Aku cuma percaya itu kok. Jadi live the life to the fullest gitu ya, seperti Ibu Shirley tadi menyampaikan ketika di awal bahwa nggak ada bedanya juga kita hidup dengan diabetes sama penyakit-penyakit yang lain dan orang-orang lain. Justru kita bisa lebih peduli. Paling itu sih, Kak. Oke, luar biasa sekali Mas Osi jawabannya. Thank you so much. Karena keterbatasan waktu, itu tadi pertanyaan terakhir kita dalam Q&A pada webinar kali ini. Sekali lagi, thank you Mas Osi sudah menebarkan semangatnya kepada Sobat Sehat. Terima kasih juga kepada Prof. Sidartawan sudah mengedukasi, dan juga terima kasih Bu Shirley sudah menginformasikan harapan kepada Sobat Sehat yang mungkin mempunyai penyakit diabetes atau sahabat terkasihnya, saudaranya memiliki penyakit diabetes. Terima kasih
Sekali lagi, sudah meluangkan waktunya. Nah, Sobat Sehat, seperti yang sudah saya janjikan di awal acara tadi, sekarang waktunya buat mengumumkan 10 penanya terpilih dari Better Sweet Life Hidup Manis di Hari Tua Cegah Diabetes Selagi Muda. Ini dia pemenangnya. Yang pertama ada Siti Khadijah, lalu ada Iin Setiani, Rohmi Handayani, dari Teddy Hendarto, Siti Huriah, Tamrin, Dian F, Najla, Penny, dan Esther Yolanda. Selamat buat semua pemenang Sobat Sehat yang tertulis namanya di layar ini berhak mendapatkan OVO senilai Rp200.000. Nah, Sobat Sehat bisa memberikan data diri, nama, dan juga nomor OVO yang terdaftar kepada admin Hello Sehat di kolom chat khusus yang ditujukan kepada panelis ya. Sekali lagi selamat semuanya, dapat ilmu manfaatnya, juga dapat hadiah yang luar biasa. Nah, jadi Sobat Sehat, kita tahu ya nih bahwa mencegah diabetes ini penting bagi siapa saja. Nah, diabetes tipe 2 ini diketahui juga berkaitan dengan faktor genetik, pola hidup tidak sehat, obesitas, dan juga resistensi insulin ya. Oleh karena itu, wajib banget nih buat kita lebih aware dengan keadaan tubuh kita sendiri. Sekarang, kita bisa cek kesehatan dengan mudah menggunakan aplikasi Pulse by Prudential. Nah, ini dia aplikasinya. Nah, jadi aplikasi ini punya fitur pemeriksaan kesehatan berbasis teknologi AI. Wah, canggih banget ya. Ini bisa membantu Sobat Sehat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan tanpa biaya. Nah, sebagai aplikasi kesehatan, Pulse ini juga bisa membantu gaya hidup sehat Sobat Sehat. Dengan cara menghitung kalori makanan dengan hanya memfoto makanan. Canggih banget ya. Nah, terus juga mengikuti tantangan makan sehat, hingga menghubungkan fitness tracker untuk mengukur kegiatan fisik yang Sobat Sehat lakukan. Semuanya tersedia dalam satu aplikasi aja, supaya Sobat Sehat bisa lebih aware akan kondisi kesehatan dan tentunya bisa menjaga diri dari penyakit diabetes tipe 2 ya, Sobat Sehat. Keren ya aplikasinya ya. Sobat Sehat gimana? Udah ada yang download belum? Boleh share ya di kolom chat. Udah ada yang download dan coba Pulse by Prudential? Kalau belum, yuk choose download Pulse sekarang juga. Terus temukan We Do Pulse di Google Play ataupun App Store. Dan pastinya nikmati juga fitur-fitur seru lainnya. Oke? Nah, Sobat Sehat, kerasa kita udah ada di penghujung acara Better Sweet Life, Hidup Manis di Hari Tua Cegah Diabetes Selagi Muda. Kami harap nih informasi yang disampaikan hari ini oleh narasumber kita yang keren-keren bisa menambah wawasan mengenai diabetes mellitus tipe 2. Memberikan inspirasi juga bagi Sobat Sehat semua tentunya untuk dapat terus menjaga pola hidup sehat. Dan tentunya jangan lupa melengkapi diri Sobat Sehat dengan proteksi kesehatan terjamin dari Prudential Indonesia. Jangan lupa, besok kita masih ada 2 sesi lagi nih. Nah, besok hari Sabtu 20 November 2021, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Kita bakal masak-masak bareng. Nah, topiknya Better Sweet Food. Inspirasi makanan kekinian favorit rendah gula. Narasumbernya nggak kaleng-kaleng nih. Ada Jenny Hey, ini MasterChef Indonesia kontestan season 8. Wah, pastinya ini ditunggu-tunggu banget ya. Setelah kita masak-masak, kita bakar kalori. Sehat. Nah, dan jam 4 sore sampai 5 sore waktu Indonesia bagian baratnya, ada topik Better Sweet Sweat. Ya, hidup manis dengan bergerak lebih sering. Kita akan Zumba bareng. Wah, seru banget ya. Narasumber juga nggak kaleng-kaleng. Instruktur Zumba yang tentunya udah punya nama juga, ada Cantika Felder besok. Aduh, seru-seru banget. Jadi habis masak-masak dan makanannya lebih sehat, kita langsung bakar kalori supaya tadi itu pola hidupnya sehat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Hidatawan, Mas Osi, dan juga Ibu Shirley yang udah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Sobat Sehat hari ini. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas Osi. Terima kasih Ibu Shirley, semoga semuanya tetap sehat dan juga tetap semangat. Terima kasih udah membuat Sobat Sehat menjadi bertambah wawasannya ya mengenai diabetes ini. Oke, nah Sobat Sehat, supaya kita bisa memberikan acara yang lebih baik lagi nih ke depannya, mohon untuk dapat mengisi survei dengan membuka tautan pada bit.ly/survei webinar HSX Pro.
atau link yang ada di kolom chat Sobat Sehat. Ini juga ada barcode-nya. Bisa langsung di-scan buat memberikan survei supaya kita bisa memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi buat Sobat Sehat semua. Selain itu, Sobat Sehat juga bisa mengunjungi www.hellosehat.com dan follow Instagram @hellosehat, L-nya 2 ya, untuk mengetahui informasi seputar kesehatan. Di sana, Sobat Sehat bisa banget menemukan cara-cara pencegahan dan juga mengatasi diabetes ini yang lebih lengkap lagi pokoknya. Dan juga jangan lupa follow Instagram Prudential @id_Prudential untuk mengetahui info-info lengkap seputar produk-produk Prudential yang banyak banget dan punya sangat bermanfaat. Oke, dengan demikian izinkan saya Eki Hatsari mewakili segenap tim yang bertugas malam ini menutup webinar kali ini. Terima kasih sekali lagi Sobat Sehat atas partisipasinya dan juga antusiasmenya. Terima kasih juga kepada para narasumber. Saya Eki Hatsari pamit undur diri. Sampai jumpa di sesi webinar berikutnya. Salam sehat, Sobat Sehat. Terima kasih. Selamat malam.